Cek, cek. Cek satu. Ya. Oh ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kecil, Pak Nugi. Ya. Itu karena suara saya habis terengah-engah. Tes 1 2 3 iya. Tes 1 2 3 ya. Tapi kecil. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, begitu ya, bahwa hari ini kita akan belajar dengan ini Kak Dikanya mau dipanggil kakak atau bapak? Kak Tatwa Dika ya, saya mau memperkenalkan beliau, saya sendiri juga bingung ya, beliau mau wakili apa ini sekarang hadir di sini. Jadi biarkan beliau sendiri yang memperkenalkan dirinya ya. Kak Dika inilah yang bersama Bu Angel nih yang membantu kami mengorganize kuliah ini gitu ya. Mengorganize kuliah Kapital Selekta dengan judul perubahan iklim dan penghitungan karbon ini dan juga usaha-usaha dekarbonisasi. Kenapa via pindah-pindah kiri kanan? Jadi kita berharap nih karena beliau-beliau inilah asal mulanya ya. Karena salah satunya adalah Kak Dika ini asal mulanya kenapa kita tertarik untuk mengadakan ini dan membuka permasalahan bahwa ada kebutuhan terhadap pembahasan terhadap isu-isu ini sebelum Anda lulus gitu ya. Jadi waktu dan tempat saya persilakan nih Kak Dika. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ya, dimanfaatkan. Kak Dikanya ntar lagi mau jadi opa-opa ke Korea. Oh, bisa tuh. Nun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mah zaman saya kayaknya nggak pakai mic deh, Bu. Iya ya, kalau sampai belakang. Jadi emang dulu triknya gitu, Bu. Dulu triknya kalau lagi mau sambil ngelaprak, kita di RSG pasti di belakang, jadi nggak kedengeran suara dosen biasanya. Selamat siang teman-teman semua. Yang baru datang mangga silakan diisi kursi yang kosong. Ini di depan masih kosong. Dulu kalau zaman saya ambis pasti di sini ya. Enggak sih, biasanya di tengah atau di belakang. Di tengah soalnya ada pengecas, di belakang soalnya bisa sambil ngelaprak tadi. Bingung juga nih kalau misal di RSG itu biasanya posisi dosen tuh di sini atau di depan gitu ya, Bu. Saya di sini aja deh. Nanti sambil ganti-ganti ini kan bisa ya, bisa. Oke, sip. Oke. Izin perkenalan teman-teman semua, adik-adik ya, Bu ya, bukan anak-anak gitu. Soalnya saya ke Bu Mairina juga masih ibu gitu. Jadi gitu. Perkenalkan, nama saya Tatwa Dikarangin Sidarta, biasa dipanggil Tatwa, TL 2013. Jadi seperti cerita Bu Mairina tadi gitu ya. Sebenarnya kuliah
Kapita Selecta di semester ini itu dirancang bareng Bu Mairina, saya sama Mbak Angel dari IATL gitu. Tapi sebenarnya inspirasi utamanya dari teman-teman semua, dari adik-adik mahasiswa teknik lingkungan. Ini berarti mahasiswa teknik lingkungan semua, Bu? Nggak ada yang real, nggak ada yang S2. Oke, jadi ini TL semua ya. Angkatan berapa ini teh? Beda-beda. Ada yang 20, 21, 19. 19 tuh berarti tahun ini insya Allah lulus ya? Amin, oke. Nah, ya jadi tadi ya, jadi inspirasi kuliah ini sebenarnya datang dari teman-teman semua gitu. Kalau zaman saya dulu, Kapita Selecta itu yang ngisi Pak Arwin, Pak Profesor Arwin Sabar. Jadi materinya seputar sumber daya air gitu, proyek-proyek beliau, mahasiswa-mahasiswa S3 beliau gitu biasanya kita bahas proyek tersebut gitu. Nah kalau sekarang dengar-dengar isu dari Bu Mairina, kuliah Kapita Selecta ini memang bisa kita rancang seinovatif mungkin sesuai dengan kira-kira kebutuhan dari teman-teman mahasiswa apa maupun dari praktis di bidang kerja sekarang tuh lagi request apa sih gitu. Nah kemarin saya ingat mungkin beberapa minggu yang lalu gitu ya dari himpunan manggil untuk sempat ngisi di himpunan. Jadi buat yang kemarin ngisi di himpunan ikut acara di himpunan ini bakal kurang lebih sedikit repetitif tapi banyak pendalaman yang kemarin gak sempat dibahas gitu. Tapi semoga buat yang pertama kali duduk dengar materi ini semoga jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa teman-teman pelajarin gitu. Dan bisa manfaat di dunia kerja maupun dimanapun setelah ini gitu. Ini kalau nggak salah berarti rangkaian ketiga ya Bu ya, kuliah ketiga di semester ini gitu. Kemarin waktu pertama sama Bu Mairina, kemarin kedua Bu Emma ya yang dari KLHK gitu. Ngebahas apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat kemarin Bu Emma bahas apa? Angkat tangan. Ini kalau mau jawab angkat tangan ya. Kalau saya nanya mau jawab angkat tangan dulu. Nama, angkatan. Bu Emma kemarin jelasin apa ya? Ada yang berani? Satu orang paling berani interupsi saya. Salah. Kalau jadi forum Dunlop. Ada yang mau ngacung? Bapak mau ingat minggu lalu bahas apa Bu Emma? Baru join, oke siap. Ada yang ingat kemarin Bu Emma bahas apa? Satu aja, ada satu keyword yang harusnya kemarin Bu Emma bahas. Boleh, masnya. Oke, kemarin Bu Emma ada bahas NDC nggak? Ada bahas NDC nggak? National Determined Contribution. Oke, nah jadi itu tadi keywordsnya. Jadi kemarin Bu Emma bahas dari sisi pemerintahan di Indonesia dan juga mungkin di luar seperti apa kondisi terkait kebijakan terkait perubahan iklim. Nah, yang akan kita bahas bareng-bareng di hari ini, kita akan ngebahas basis dari semua masalah terkait perubahan iklim, yaitu penghitungan si emisi yang jadi sumber problem iklimnya sendiri gitu. Jadi hari ini kita akan bahas GHG Accounting, Reporting, and Target Setting. Ini materi akan dikemas dalam 2 pekan, jadi 2 pertemuan, karena materinya memang lumayan tebal, jadi kita bahas pelan-pelan. Nanti feel free kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung diinterupsi aja kayak kata Bu Mairina. Jadi kalau kemarin Bu Emma mewakili KLHK, hari ini saya mewakili kantor saya yaitu WRI Indonesia, jadi World Resource Institute Indonesia. Jadi sedikit iklan dari kantor minta perkenalan juga WRI-nya itu apa gitu Bu. WRI Indonesia sendiri itu didirikan di tahun 2014 sebagai yayasan independen. Ada afiliasi langsung dengan WRI Global. Jadi kalau teman-teman tahu WRI in general, kita memang afiliasi langsungnya. Ada 5 fokus yang dijalanin sama WRI saat ini, yaitu land use, energy, ocean, cities, sama climate gitu. Jadi climate sebenarnya in general dia bisa cover semua sih, tapi ada juga bahasan-bahasan lain. Kita ngebahas masalah tata guna lahan, masalah energy. Jadi terkait energi terbarukan, WRI banyak involved di research dan juga dengan engagement dengan pemerintah di situ. Masalah ocean, masalah cities gitu, sama masalah climate. Kalau teman-teman tahu di Bappenas sekarang ada nama apa ya itu sebutannya, bukan komunitas tapi kayak satuan kerja kayak task force-nya gitu, namanya LCDI, Low Carbon Development Initiative. Itu salah satu kerjasama atau partnernya adalah WRI juga gitu. Kita punya banyak kantor di seluruh dunia, salah satu yang di Asia Pasifik ada di Jakarta di Indonesia. Kalau di WRI Indonesia sendiri saya satu tim sama kakak kelas kalian juga, Kak Nada.
Nada yang dulu Presiden KM, nah itu juga satu tim di WRI Indonesia. Oke, sedikit kenalan. Tadi Bu Marina udah sempat bahas dikit. Jadi saya Teknik Lingkungan 2013. Kebetulan dapat 2 kali jadi tumbal. Gitu. Tumbal pertama jadi ketua angkatan. Terus waktu ini sekarang lagi zaman pemilu kan ya. Zaman angkatan saya waktu itu sempat nggak ada yang mau. Jadi sempat akhirnya ya udah saya diminta maju. Tapi pas sudah saya maju ada lagi nambah 2 gitu. Kita waktu itu 3 orang calon ketua himpunan sama senatornya. Calon tunggal kalau nggak salah gitu. Nah sekarang udah ada berapa calon ketua himpunannya? Udah banyak tadi saya lihat. Oke, kita tunggu lagi. Ada berapa lagi nanti yang nambah. Beberapa pengalaman di ITB yang mungkin worth to mention aja. Ya tadi ya 2 ketua angkatan, ketua himpunan, panuisan dulu juga pastilah teman-teman udah relate sekarang ya. Dulu pernah sempat exchange ke Jepang juga di tahun 2015. Skripsi saya tentang pengelolaan sumber daya air sama Profesor Arwin Sabar. Jadi karena saya ikut 3 kali kuliah beliau Bu, pertama dari kuliah pertama tuh hidrologi. Nggak ngerti acak dan stokastik, masih acak dan stokastik di kepala saya. Masih relate. Masih relate acak dan stokastik. Lalu PSDA acaknya udah hilang, stokastiknya masih ada gitu. Nah, yang terakhir waktu Kapita Selekta, akhirnya saya baru ngerti konsep yang beliau bawa acak dan stokastik tuh saya baru ngerti ketika ikut Kapita Selektanya beliau waktu itu Bu. Sampai akhirnya berani nawarin ke beliau, Pak saya ada proposal penelitian dan beliau mau ambil, akhirnya jadi skripsi saya waktu itu di kampung halaman di Pontianak gitu. Jadi emang perjalanan yang panjang untuk sampai mengerti materinya Prof. Arwin, tapi luar biasa dedikasi beliau terkait sumber daya air gitu ya. Dulu juga saya waktu lulus S1 pengennya fokus di sini, pengen fokus di sumber daya air sebenarnya Bu, sebelum terjun ke dunia iklim-ikliman ini gitu. Meskipun masih sangat relate sebenarnya antara iklim dan air. Kalau KP waktu itu manajemen TL, jadi kayak ISO 14001 tapi namanya tuh ISRS. Tuh biasanya saya lupa kepanjangannya apa ISRS, tapi ada sustainability rating gitulah gitu Bu. Jadi dia cover dia kayak semacam paket rating antara 14001, OSAS, terus ada GRI gitu, ada beberapa pemenuhan yang biasanya corporate perlu lakukan, dia bikin kayak semacam satu modulnya gitu Bu. Gitu. Nah, ini kemarin di Pertamina RU 6 Balongan gitu. Nah, pengalaman di luar ITB begitu lulus 2017 gitu ya. Saya jadi konsultan AMDAL di PT Prolestari. PT Prolestari ini perusahaannya Bu Nurul. Jadi dulu Bu Nurul waktu S3 saya jadi karyawan beliau juga di Prolestari sama suami beliau. Lalu 2018, jadi berapa bulan di Prolestari, saya pindah ke NGO. Pertama kali saya di NGO sebelum WRI itu di Alliance for Water Stewardship. Jadi kalau teman-teman lihat di sini masih air nih, wah masih sumber daya air banget nih. Jadi NGO di Bogor yang bergerak terkait manajemen sumber daya air, bagaimana organisasi baik itu korporasi atau perusahaan-perusahaan lain bisa memanage airnya, karena ada risiko air itu, kalau kita ngomong risiko, ada risiko hulu sama risiko hilir gitu. Ibarat kalau sumber daya air kita harus bisa mastiin di hulu kita itu orang ngapain gitu, apakah ada penggunaan industri lain, apakah ada penggunaan domestik gitu yang mungkin jadi risk dari perusahaan kita, dan juga sebaliknya aktivitas dari perusahaan kita atau organisasi kita pengaruhnya apa terhadap hilirnya gitu. Nah, ini kemarin kita ngomongnya bahasnya di Alliance for Water Stewardship. Beres dari situ, kemarin waktu habis lulus itu emang rencana ngambil kerja yang pendek-pendek aja, ngambil kontrak karena emang ada targetan untuk siapin sekolah. Alhamdulillah 1 tahun dapat master di Erasmus Scholarship di tiga kampus di Ghent University, IHE Delft sama di UCT Prague gitu. Di 2019 sempat magang di Deltares di Belanda. Ini pun masih research institution di Belanda, one of the largest one yang ngomong tentang masalah water infrastructure. Jadi ya masih air banget lah di sini. Lulus dari 2020, lulus dari S2, pandemi happened gitu kan, nyari kerja susah, nyari S3 nggak ada yang dapat gitu. Pokoknya lagi emang tough situation lah gitu. Tapi ada hal yang ternyata bisa bikin saya tetap sane gitu. Sambil nunggu waktu itu daftar kerja dan lain-lain, ditawarin sama kenalan buat manage sebuah tim bola. Jadi kalau teman-teman tahu, yang cowok-cowok tahu Garuda Select nggak? Tahu Garuda Select nggak? Gak ada yang tahu. Jadi pokoknya gini, intinya di Indonesia ini ada beberapa jenis pengembangan sepak bola usia muda. Kok jadi bahas bola kata Bu Mairina. Salah satunya modelnya dia ngirim anak-anak muda gitu yang under 18 years old
dia kirim ke luar negeri gitu kan. Nah, ada yang tipenya dijadiin satu tim buat di-compete sama tim lain. Nah, kalau yang tim saya waktu itu namanya Famos Indonesia. Jadi dia anak-anaknya ini malah disebar di berbagai klub lokal gitu. Nah, waktu itu peran saya di situ jadi chef, sama di sini nyebutnya tim manager, sebenarnya kalau misalnya bahasa aktualnya tuh kayak bapak kosannya mereka gitu. Jadi waktu itu kita tinggal di satu rumah, banyak itu kamarnya 20 anak. Jadi saya yang tanggung jawab sama makanan mereka, sama tanggung jawab ke seluruh kebutuhan tim mereka gitu. Jadi kayak sesimpel nemenin mereka ke dokter, nemenin mereka wawancara pers gitu-gitu, nemenin mereka latihan dan tanding gitu. Jadi waktu itu sempat ada berapa hampir setahun gitulah memenuhi passion sendiri di sepak bola gitu. Jadi saya bilang udah deh istirahat dulu dari semua dunia pertelan ini gitu. Ternyata dapat tawaran yang relate ke hobi dan passion gitu. Nah, dan lanjut dari situ di 2021 alhamdulillah dapat ya pertama kali terjun di dunia terkait iklim, terkait greenhouse gas itu dipanggil di South Pole di Jakarta, jadi environmental impact accounting analyst mereka gitu. Setahun di sana sempat bikin startup juga sama beberapa teman, namanya Carbon Add-ons, masih tetap terkait juga sama climate. Kemarin kita ada bikin kayak semacam pelatihan terkait sustainability, yang ikut itu mahasiswa, praktisi muda gitu. Nggak tahu di sini ada yang sempat ikut nggak gitu. Soalnya ada beberapa alumni di jurusan mahasiswa jurusan lain bahkan yang ikut juga Bu sebenarnya kemarin. Cuman saya lupa dari TELI ada atau enggak di Carbon Add-ons. Nah, 1 tahun setelah di South Pole saya pindah ke Astra. Jadi pertama kali ngerasain nafas korporat gitu, kerja di yang korporat yang kayak di Jakarta yang toxic corporate gitu, atau yang work life balance gitu, isu-isu kayak gitu tuh pertama kali kenal waktu pertama di Astra. Jadi Carbon and Sustainability Specialist. Jadi masih nyambung sama peran saya di South Pole, cuman bedanya waktu di South Pole posisinya sebagai konsultan, di Astra sebagai klien gitu dalam tanda kutip gitu. Dan emang banyak ternyata perbedaan antara posisi tadi ya konsultan sama klien gitu dalam hal gimana sih cara kerjanya, gimana sih rekomendasi dari konsultan tuh diterapkan sama klien tuh ternyata tidak se-straightforward itu gitu. Misalnya konsultan bilang rekomendasi dari kami buat perusahaan Bapak A, B, C gitu. Ternyata di perusahaan itu cara mainnya nggak langsung A, B, C. Bisa aja oke dari A, B, C kita cuma pengen B sama C misalnya. B pun harus ada B1, B2, B3. C-nya bisa tapi gitu. Nah, jadi nggak se-straightforward ABC sesuai yang biasanya konsultan bilang gitu. Itu saya pelajarin banget waktu di Astra gitu. Nah, beres 1 tahun di Astra, saya nyambung di WRI sekarang sebagai net zero specialist baru mulai awal tahun kemarin sebenarnya, ngambil di WRI karena dia mengenable saya juga untuk bisa lanjut S3. Jadi insya Allah nanti di tengah tahun saya lanjut S3 di kampus S2 kemarin di Ghent University, ngambil riset di 2 negara, di Korea Selatan sama di Belgia. Jadi tadi kata Bu Mai saya jadi opa-opa tuh maksudnya ini gitu, bukan ikut boyband. Nah, jadi nanti feel free juga teman-teman kalau misalnya ada yang butuh informasi sekolah, S2, S3, saya juga sebagai alumni akan sangat open untuk bantu ngasih informasi atau ngasih tahu channel-channel yang bisa teman-teman coba. Oke, ya jadi ini kontaknya di sini ya, nanti mangga aja di kontak. Nah, itu sedikit tentang saya. Oh, ada ternyata yang lebih gampang dari kapan nih masukin gambarnya? Ini dulu tuh pernah ada foto ini di himpunan. Stay berapa lama gitu, berapa tahun Bu sampai saya lulus tuh ini ada foto gede banget di himpunan gitu, kayak saya udah nggak ada gitu Bu. Sempat ada foto ini dulu foto Jahim. Ini dulu waktu demo 100 hari Jokowi waktu zaman pertama kepemimpinan beliau gitu. Ini yang saya bilang waktu exchange di Jepang ini sama Pak Herto. Ini teh siapa ya? Ini Pak Basuki kalau nggak salah, Pak Bas Menteri PUPR waktu kita visit ke PUPR. Ini masih pas zaman-zaman gitulah. Wah, kayak Jahim gitu. Ini angkatan Wariga Sangkara TL 2013, sekarang udah pada kemana-mana juga, banyak yang lagi sekolah, ada yang udah kerja di luar juga, ada yang di corporate, consultant, PNS banyak juga gitu. Ada yang brand manajernya CAF, tau nggak CAF? Nah, brand manager itu anak TL ITB gitu. Nah, ini BP saya dulu waktu waktu nge-BP di himpunan namanya Suaka Marga Tatwa. Jadi harusnya Suaka Marga Satwa in case you guys nggak relate. Oke. Oh, masih ada juga, sorry. Ini waktu saya relate juga teman-teman yang kemarin sempat sekolah zaman pandemi gitu. Saya juga waktu zaman S2
nggak bisa wisuda, nggak bisa sidang offline, jadinya semuanya dilakukan di dorm gitu, di rumah. Ini waktu saya bilang tadi jadi chef di Kroasia, jadi ini dapurnya gede banget. Bisa jadi manajer atau yang punya dapur segede ini tuh sebuah pengalaman yang luar biasa. Ini nanti di skip. Ini teman-teman S2 kita beliin batik waktu itu. Ini contoh masakan saya waktu nge-serve anak-anak. Ini waktu di Astra main ke Kelapa Sawit gitu. Ini tim ESR kita, division head-nya TLITB juga, Budiah teh angkatan 8 ya 92, 93, 94 gitu Bu ya. Angkatan Pak Iqbal bener. Division head-nya TLITB, chief atasan beliau juga itu TLITB juga. Pak Riza tuh temannya Bu Yuni, sahabatnya Bu Yuni gitu. Nah, ya timnya lumayan gede sih. Nah, ini kemarin teman-teman foto terakhir nih pengen share gitu. Sebagai alumni TL. Kita kemarin kita sampai saat ini masih lanjut di turnamen sepak bola IA Cup gitu. Kemarin IATL main, alhamdulillah kita lolos ke babak gugur. Kita ngalahin beberapa tim yang waktu zaman kuliah tuh lumayan jago gitu. Ternyata pas zaman jadi alumni kita lebih jago gitu. Nah, kemarin kita ngalahin TL 6-0. Ngalahin matematika 6-0 gitu. Nanti doain hari Sabtu kita bakal main lagi lawan salah satu kandidat juaranya TI di ATI gitu. Nah, TL gak diunggulkan sama sekali. Jadi the fact kita lolos ke babak grup tuh bikin orang semua wow gitu. Oke, masuk ke materi. Setengah jam. Jadi seperti yang saya bilang, materi akan kita cover dalam 2 pekan, teman-teman. Jadi materi emang lumayan banyak. Saya akan coba bawa agak slow. Kalau saya ngomongnya kecepatan, mohon diinterupsi juga. Materi hari ini kita akan bahas backgroundnya, kayak kenapa sih ada masalah ada si JJ accounting ini gitu. Lalu overview-nya JJ accounting apa. Lalu yang terakhir saya akan bahas masalah scoping and boundaries. Nanti di akhir akan ada semacam mini worksheet, quiz, dinilai apa enggak Ibu ya? Wah, ada quiz nanti bisa teman-teman prepare dari materi hari ini gitu. Nah, sesi selanjutnya yang dibahas minggu depan itu lebih teknis lagi. Jadi bagaimana cara menghitung emisi, bagaimana cara mereport emisi. Nanti bahkan di pekan setelahnya akan ada lagi bahasan terkait SBTI. Nanti akan saya kupas sedikit, tapi nanti akan banyak dibahas sama Kanada gitu. Nanti ada yang bahas materi ini. Nah, dari materi saya dan materi Nada nanti akan ada tugas besar sebenarnya dari kuliah kita. Nanti tugas besarnya per kelompok, teman-teman akan kita minta untuk mencoba bikin simulasi penghitungan emisi. Jadi nanti bentuk tugasnya kelompok, kita kasih raw data. Jadi kita kasih data banyak, macam-macam jenis data. Nanti dan datanya bukan ngasal, maksudnya mungkin bentuknya ngacak atau misalnya bentuknya masih belum rapi gitu. Nanti tugas teman-teman adalah mulai dari perapihan data sampai bikin data tersebut berubah jadi satuan emisi. Gitu. Nah, sekarang masih belum kebayang, tapi tugasnya sebenarnya gampang, fun, dan akan sangat menuntut kreativitas teman-teman, utamanya terkait per Excelan gitu. Nah, kemarin udah minta izin ke Bu Merina, boleh nggak Bu kita bikin tugasnya kayak gini, Bu Merina kasih lampu hijau gitu. Jadi semoga bisa jadi pengalaman baru. Nanti teman-teman kalau dalam wawancara kerja misalnya ditanya pernah tahu tentang GHG accounting, bisa jawab saya pernah bikin Bu, Pak, simulasi terkait penghitungan emisi gitu. Pernah tahu tentang SBTI enggak gitu, karena pasti corporate sekarang udah mulai nanya terkait SBTI. Saya udah pernah dapat perkuliahan tentang SBTI dan juga udah tahu syarat-syaratnya apa gitu. Jadi insya Allah bisa jadi hal langka buat teman-teman nanti di dunia kerja gitu, ketika misalnya daftar kerja, atau bahkan bisa jadi inspirasi buat teman-teman bikin usaha sendiri terkait isu ini gitu. Oke, jadi pertama kita buka dengan background setting. Ini gambar yang paling klasik biasanya kalau kita ngebahas climate change. Ada yang mau jelasin dulu nggak gambar ini? Satu orang angkat tangan. Yang pakai jahim. Ada 2 yang pakai jahim. Yang mau jawab yang mana? Boleh. Nama angkatan. Jelasin tentang gambar ini. Nama dan angkatannya dulu. Bebas. Oke.
Thank you Davin. Tepuk tangan dulu buat Davin. Oke, ya jadi tadi ya yang kayak Davin bilang, jadi ini fenomena climate change yang dulu-dulu sempat jadi perdebatan apakah ini real atau hoax, tapi ketika dampaknya udah mulai actually kerasa sekarang, baru mulai orang mikir, oh benar juga yang orang-orang pikirin dulu gitu. Dulu saya sering, dari zaman SMP ini udah sering lah gambar, waktu zaman saya SMP tahun berapa berarti, udah sering lah gambar ini dimunculin gitu, bahwa ada fenomena nih, ada yang namanya gas rumah kaca, yang muncul dari berbagai proses kegiatan antropogenik sebenarnya. Natural juga kayak misalnya volcanic activity gitu kan, ada natural driversnya, tapi sebenarnya dramatic increase dari si gas rumah kaca ini justru muncul dari human activity, dari industri, kendaraan, dari macam-macam kegiatan kita lain yang menghasilkan si gas-gas rumah kaca tadi gitu. Nah, seperti yang Davin bilang, karena gas ini makin banyak di atmosfer, dia bikin merusak lapisan ozon kita sehingga fungsinya jadi nggak bisa optimal gitu. Yang tadinya misalnya cahaya matahari itu setelah dia menyinari kita langsung dipantulkan keluar, sekarang gara-gara ada gas rumah kaca ini dia jadi menyerap si cahaya matahari tadi, sehingga akhirnya dia terperangkap di sini gitu, terperangkap di atmosfer, sehingga jadinya suhu kita lebih tinggi gitu. Nah tadi ini ya, around 60% dari emisi GRK kita itu yang diemisikan itu di reabsorb sama lautan sama vegetation, tapi 40% sisanya jadi gede banget itu trap di atmosfer gitu. Harusnya ini langsung keluar sebenarnya. Nah, tadi seperti yang Davin bilang juga, ada berbagai damage gitu yang mulai dari tadi ya peningkatan temperatur, lalu akhirnya mencairnya ice caps, akhirnya menyebabkan elevated sea levels, ada juga potensi kebakaran hutan dan lain-lain. Ini pasti udah teman-teman sering dengar lah gitu masalahnya. Jadi masalahnya biasanya dibagi jadi beberapa, mulai dari masalah water, masalah makanan, agriculture, ekosistem, masalah hutan, flora fauna, dan juga masalah kesehatan yang banyak ditimbulkan dari fenomena ini. Dan makanya dunia sedang take it very seriously gitu, dari ilmuwan, dari pemerintah, dari corporate, semuanya lagi bergerak di porsi masing-masing, gimana caranya bisa bahasanya udah bukan mengeliminasi masalah ini. Kalau dulu zaman saya SD SMP itu masih bahas ayo kita cegah global warming. Sekarang bahasanya udah lebih pragmatis, ayo kita minimalisir dampak global warming, karena global warmingnya udah terjadi anyway gitu. Nah, ini beberapa dampak yang terhitung gitu ya sampai hari ini gitu. Jadi ada sekitar 157 jutaan orang yang ada dalam kondisi vulnerable terkait heat wave, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, ada berbagai isu kemarin di mulai dari summer, jadi di musim panas di beberapa negara bagian di Eropa, banyak orang yang kena heat shock gitu. Di sisi lain, contohnya waktu itu di Spanyol, ada negara yang ketika winter atau ketika musim salju, dia biasanya nggak pernah parah saljunya gitu. Jadi biasa aja saljunya. Tapi waktu tahun 2021 itu saljunya parah banget. Tebal banget saljunya, dan secara infrastruktur kota mereka belum siap. Mereka belum punya centralized heating, mereka belum punya macam-macam infrastruktur yang dibutuhkan buat musim salju, sehingga bahkan memakan korban jiwa gitu. Karena kondisi yang sangat ekstrim. Jadi kalau dia musim panas, panas banget, musim dingin, dingin banget gitu. Nah, dari hitung-hitungannya ada sekitar 153 miliar jam kerja yang hilang gara-gara masalah heat exposure gitu. Jadi kayak haredang teuing buat kerja gitu, terlalu panas orang buat kerja, jadinya ada jumlah jam kerja yang hilang, sehingga ini pun nanti akhirnya jadi ngaruh ke masalah ekonomi juga gitu. Jadi ada yang ada istilah kayak global cost of climate related disasters gitu. Jadi misalnya tadi ya saya bilang yang masalah suhu terlalu panas atau suhu terlalu dingin yang menyebabkan musibah, itu ada peningkatan global cost-nya sekitar 151% sampai 2017. Sekarang pasti kalau diupdate datanya lebih masif lagi. Ini tuh kalau yang sebelah kiri, bentar ini bisa saya. Nah, ada sekitar di US sendiri ada cost yang keluar untuk menangani masalah natural disaster related ke climate sebesar 307 miliar US dollar gitu. Ini baru di 2017 juga. Oke. Jadi bridgingnya sebenarnya memang sebentar. Ini juga bisa di cek juga. Nah,
Jadi dari masalah peningkatan temperatur, sebetulnya iklim kita itu sudah semakin hangat at an exponential rate. Jadi percepatannya udah dalam bentuk eksponensial, udah bukan linear lagi. Gitu sejak tahun kurang lebih tahun 1980-an, sejak mulai era-era industri yang lebih masif gitu, akhirnya peningkatan pemanasan bumi itu makin meningkat gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini dari permodelan dilakukan dari tahun 1 gitu, tahun 500, tahun 1000 gitu. Ini masih cenderung stabil, ada naik turunnya yang standar gitu, nggak ada yang terlalu aneh. Tapi ketika mulai masuk di tahun di sini teh tahun berapa ya? Bentar. Dari zaman era revolusi industri 1850 sampai 2020 sekarang, itu peningkatannya jadi gila, tiba-tiba jadi hebat banget nih, kayak eksponensial banget gitu. Kalau di zoom in jadi bentuknya seperti ini. Simulasinya harusnya kita naik seperti ini gitu, naik turunnya standar seperti ini gitu. Tapi actualnya yang udah diobserve gitu, kenaikan global surface temperature itu ternyata dari tahun 1970-an itu makin eksponensial gitu. Nah, ini jadi mulai jadi alert gitu. Oke. Nah, makanya mulai banyak international convention atau pertemuan internasional terkait global climate change gitu. Mungkin sempat disinggung juga sama Bu Emma. Jadi di 2015 ada namanya Paris Agreement. Ini international agreement pertama yang punya legally binding global agreement. Jadi artinya ada perjanjian global yang secara legal harus disepakati bersama oleh para membernya gitu. Jadi bahkan Indonesia pun meratifikasi si Paris Agreement ini menjadi peraturan nasional juga gitu. Nah, ada 190 parties atau negara yang sign and agree untuk membatasi kenaikan suhu global sampai tahun 2100 itu menjadi well below 2 degree. Jadi bahasa di Paris Agreement kemarin itu bahasanya well below 2 degree. Jadi lumayan di bawah 2 derajat gitu. Jadi dia angka 1,6, 1,7 gitu, tapi nggak boleh lebih dari 2 gitu. Nah, tapi jadi gitu ya, bahasanya yang di Paris Agreement itu well below 2 degree. Tapi di 2018 IPCC, jadi International Panel of Climate Change, itu dia mempublish report baru yang menstate bahwa kalau misalnya kenaikan temperatur global itu di atas 1,5 derajat, dampak yang akan kita rasakan itu akan too catastrophic. Jadi akan terlalu katastrofik untuk dihadapi gitu, terlalu parah untuk dihadapin. Ada nanti di next slide gitu. Nah, jadi di COP26, COP yang bukan yang kemarin yang di Egypt tapi yang 2 tahun sebelumnya yang di Glasgow di Skotlandia. Ini HMTL udah mulai bahas COP Bu di akun Instagram mereka. Jadi saya pede aja ngomong COP karena pasti udah pada ngerti. COP di COP26 ngebilang lagi, jadi harus lebih strong lagi nih message-nya. Jadi jangan well below 2 degree, harus jelas gitu. Pokoknya harus limit maksimal 1,5 derajat kenaikan suhunya dibanding pre-industrial levels gitu. Jadi di pre-industrial berapa, itu kita cuma boleh naik 1,5 gitu. Nah, jadi batasannya segini gitu. Nah, sekarang itu kita udah naiknya di pace yang kalau misalnya tidak dibatasin, nanti di tahun 2050 tuh bakal bisa nyentuh angka 2 derajat tadi gitu. Sehingga ini harus kita rem dari sekarang. Jadi kalau misalnya mobil ini udah narik rem yang mendadak banget nih gitu, rem yang sangat sangat kuat biar bisa ngerem si pertumbuhan ini gitu. Jadi ini nanti sampai 2100 cuma boleh kayak gini nih. Nggak boleh naik sampai di atas gitu. Nah, kenapa nggak boleh? Karena kalau kita lihat dari beberapa dampak, kita contoh lihat dampak pertama dari masalah kekeringan ya. Masalah kekeringan itu bisa water stress, heat stress, desertification. Jadi penggurunan gitu. Jadi makin banyak kawasan gurun yang nanti akan muncul di dunia ini gitu, yang kayak Gunung Sahara gitu. Nah, efeknya kalau misalnya 1,5 derajat itu akan mempengaruhi 950 juta jiwa. Oke. Ini kalau 1,5 derajat. Kalau misalnya 2 derajat atau well below 2 degree tadi, dampaknya 1,15 miliar. Jadi naik 200 juta orang yang kena. Jadi masalah ini akan mempengaruhi banyak gitu. Contoh kalau ke masalah bisnis, ada kelangkaan air di 2030,
Lalu ada water insecurity gitu, terutama di industri-industri yang water intensive. Jadi misalnya industri-industri kayak tekstil yang mereka butuh banyak air, atau industri produksi makanan, produksi tadi ya tekstil aparel gitu. Mereka akan punya isu ini setidaknya 1 bulan per tahun. Jadi dalam 1 bulan per tahun mereka minimal bakal pusing masalah air gitu, bakal susah ngurusin masalah penyediaan air di tempat mereka gitu. Ini karena masalah drought tadi. Kalau ngomongin air, nanti akan ada dampak langsungnya juga ke food security. Dengan makin langkanya air, dengan makin tingginya temperatur di bumi yang nanti mempengaruhi juga kualitas crops atau tanaman-tanaman tadi, akan ada decline di produksi agriculture dan juga di perikanan. Gitu. Kalau kita ngomong dampak ekonominya, kalau di 1,5 derajat nanti dampak additional cost-nya itu sampai 63 miliar US dollar. Sedangkan kalau well below itu 80 miliar. Jadi ada 17 miliar US dollar lagi gitu yang nambah gara-gara kita tidak bisa menjaga speed emisi tadi gitu. Belum lagi ngomongin fires gitu. Kalau misalnya kebakaran hutan ini baru nyebut di Mediterranean Europe yang udah mulai kena nih, udah mulai. Kalau kita kan dari dulu ya udah sering Bu di Riau, di Kalimantan itu masalah kebakaran hutan, kabut asap, di Australia juga sering. Nah, ini nanti di tempat kita akan makin parah, dan di tempat-tempat yang jarang tadinya ada kebakaran hutan juga akan mulai muncul gitu. Akan kurang lebih 1,6 kali lebih buruk dibanding kondisi kalau 1,5 derajat gitu. Jadi wildfires, masalah ekosistem dan lain-lain gitu. Kalau di sini ngomong kekeringan, kurang air, di sini ngomong api, panas gitu. Nah, ada masalah lain juga yang di sisi sebelahnya gitu. Kalau tadi susah air, kali ini kebanyakan air, jadi kan makin meningkatkan global population yang expose ke banjir gitu. Kalau kita lihat Jakarta aja teman-teman, udah mulai peta banjir tuh, kalau teman-teman lihat di website Tata Ruang Jakarta, dia punya website kayak peta rawan banjir gitu. Nah, makin lama makin luas gitu. Peta banjir tuh makin lama makin luas gitu. Di kampung saya di Pontianak, selama saya tinggal di Pontianak dari kecil sampai SD, nggak pernah kita kena masalah banjir Bu. Nah sekarang saya dapat laporan tuh tiap tahun dari sepupu, dari nenek gitu. Kalau di perumahan juga udah mulai banjir gitu. Jadi emang something is happening gitu, masalah floods gitu. Jadi ini juga sesuatu yang udah diprediksi dan udah terjadi juga gitu. Dan kalau misalnya tidak bisa kita limit, peningkatannya nanti akan sampai 30% kalau misalnya well below 2 degree. Jadi ada damage asset, ada decrease in, kalau ngomongin masalah kerja labor productivity. Di Astra tuh dulu kalau misalnya banjir, sebelum ada WFH, karyawan udah di WFH-in Bu, kalau misalnya zaman banjir dulu tuh 2015, 2016 gitu. Jadi ada masalah di labor juga nantinya. Dan yang paling ngeri ini adalah peningkatan muka air laut, yang dimana kalau 1,5 derajat itu akan naik sampai 0,5 meter, kalau 2 degree itu akan naik sampai 0,6 meter. Jadi 1,1 kali lebih jelek. Dan di sini dampaknya ya ini, salah satu alasan kenapa kita punya IKN gitu. Karena kalau misalnya gini-gini terus, Jakarta pun akan tenggelam. Sebagai orang yang kerja di Sunter, di Jakarta Utara waktu zaman Astra, ngeri-ngeri sedap juga gitu kalau misalnya sampai di daerah industri itu pada tenggelam gitu. Belum lagi kita ngomongin pulau-pulau kecil Bali, Lombok yang juga punya ancaman yang luar biasa besar terkait ini gitu. Nah, jadi ini alasan kenapa orang-orang ngomongin masalah iklim, mulai dari pemerintah, mulai dari corporate dan lain-lain gitu. Nah, untuk kita secara efektif mengurangi emisi GRK, kita harus mulai dengan memahami profil emisi itu emang datangnya dari mana aja sih? Siapa sih yang biang kerok yang bikin si GHG-nya itu makin tebal di atmosfer kita gitu. Nah, ini gambarnya kurang jelas. Di next slide nanti saya zoom in. Jadi intinya emisi GRK dunia itu dibagi jadi 5 sektor. Gitu. Jadi orang ketika mau ngitung kontribusi emisi itu datangnya dari mana aja, sumbernya ada 5 kurang lebih. Pertama energi, industrial process, agriculture, forest and land use, sama waste. Jadi ada 5 ya, energi, proses industri, agrikultur, land use sama kehutanan, sama waste atau limbah gitu. Di NDC kita pun sama bahasanya. Saat ini energi itu menjadi sumber yang paling besar, jadi 70%. Hitungannya nanti ini di sini di zoom in ya. Kita bahas yang ini dulu. Ini bahasan kemarin dari Bu Emma harusnya. Jadi gara-gara udah ada pembagian kayak gini, udah ada kayak budgetingnya gitu. Jadi kita sekarang emisi kita boleh ngeluarin berapa gitu sampai 2100, dibajetin per sektor, dibajetin per negara. Akhirnya tiap negara itu punya yang namanya Nationally Determined Contribution atau NDC. Ini angkanya udah update, KLHK udah update angkanya jadi 31 sekian sama 42 sekian %. Jadi penurunan emisi yang akan Indonesia lakukan di tahun 2050 gitu. Nah,
ini juga penghitungannya tuh berdasarkan pembagian ini kurang lebih. Jadi sekarang udah mulai bisa dihitung harusnya Indonesia itu ngurangin emisi sekian, Indonesia bisa ngurangin emisi sekian, dari industri harus sekian, dari energi harus sekian dan lain-lain. Nah, iya benar saya zoom in. Nah, masih tetap nggak kelihatan tapi. Jadi intinya di sini ada sektor, gitu ya. Jadi ada jenis-jenis sektor sumber emisinya, mulai dari electricity and heat, dari buildings, manufacturing and construction, transportasi, emisi fugitif, proses industri, agrikultur, sampai limbah gitu. Nah, nanti end use-nya kemana sih biasanya? Oh, end use-nya biasanya kalau electricity misalnya ke residential buildings, ini ke commercial buildings, ini ada ke chemicals and petrochemicals, ada berbagai jenis industri lain gitu. Kalau transportasi kemana? Oh, transportasi ke masalah jalan gitu. Kalau fugitive emission kemana? Oh, masalah apa sih ini teh? Refrigeran dan lain-lain misalnya. Nah, dari pembagian emisi ini ketahuan ternyata memang 70%-an itu kaitannya sama energi gitu. Sekian persennya kaitannya sama industrial process, agriculture, waste gitu. Jadi biasanya PR utamanya kalau kita ngomong iklim, gimana caranya kita bisa bikin energi kita much more renewable dari sekarang gitu. Karena dengan kita bisa mengunci renewable energy, kita bisa mengunci kurang lebih potensi 70% emisi tadi gitu. Nanti belum ngomongin emisi kayak misalnya dari agrikultur, peternakan kan, sapi katanya emisi metananya sangat besar dibanding food stock yang lain dan lain-lain gitu. Nah, jadi pembagiannya kayak gini. Nah, kalau kita lihat konteks Indonesia, kita bisa ngelihat dua cara gitu untuk melihat pembagian emisi itu seperti apa sih gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini juga punten kekecilan, saya bacain. Jadi kurang lebih sama. Jadi ada emisi yang terkait energi, ada emisi terkait hutan dan land use, ada emisi yang ungu ini peat, jadi dekomposisi gambut. Lalu ada dari yang biru ini dari industrial process, sama yang merah itu dari waste. Nah, jadi memang porsi besar masih di energi. Dan kalau misalnya nanti diproyeksikan di 2030, tanpa kita ngapa-ngapain, nanti porsi energi itu akan makin besar, karena kebutuhan energi makin besar, lalu waste juga makin besar, yang avolu juga akan secara jumlah akan makin besar, tapi secara porsi jadi lebih mengecil. Jadi harusnya di 2030, kurang lebih dari hasil studi Bappenas dan kami, ada 58% dari sumber emisi yang hubungannya kaitannya erat sama energi. Misalnya emisi dari pertambangan, dari electricity, manufacturing, konstruksi, sama transportasi. Kaitannya sama energi. Jadi bahan bakar, listrik, gas dan lain-lain gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari sumbernya, dari sektornya. Tapi kalau kita lihat dari sumbernya, ternyata 75%, hampir 75% dari total emisi yang dihasilkan itu kaitannya sama industri. Jadi ada hubungannya sama industri, mereka yang mengeluarkan emisinya atau supply chain mereka yang mengeluarkan emisinya gitu. Makanya kalau kita mau men-tackle emisi nasional dan emisi global, akan ada kaitan eratnya untuk kita start dari industri atau dari perusahaan. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan pun mereka punya banyak gerakan yang kaitannya dengan penurunan emisi tadi gitu. Makanya nanti kebutuhan tenaga-tenaga ahli di terkait corporate climate itu akan sangat dibutuhkan gitu, karena isunya gini, mereka punya beban yang sangat besar untuk mengurangi emisi-emisi yang tadi di per sektor ini gitu. Nah, hence muncul berbagai target-target yang ada di corporate level gitu. Jadi kalau teman-teman sering lihat di LinkedIn atau baca di koran atau di news article gitu, ada berbagai perusahaan yang udah mulai bilang-bilang, oh saya punya target iklim, saya punya target iklim gitu. Tapi problemnya tidak ada terms yang uniform atau terms yang seragam. Jadi ada yang bilang karbon netral, ada yang bilang karbon negatif, ada yang bilang net zero, zero carbon, decarbonize dan lain-lain gitu. Akhirnya belum seragam nih sekarang, masalahnya korporasi masih bergerak dengan caranya masing-masing. Yang kedua, masih ada scattered strategi. Jadi strategi itu masih ngacak. Contoh perusahaan tuh sekarang saat ini misalnya yang masih belum punya climate mindset atau belum punya tenaga ahli di terkait iklim, oke, pokoknya kita bikin program pasang solar surya gitu ya, rooftop solar panel, kita lakukan carbon offsetting gitu. Nanti kalau teman-teman pada ngerti konsep carbon offsetting nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Carbon offsetting, ayo kita bikin ikut subscribe ke Green Building Certificate gitu, tapi nggak tahu end goal-nya apa gitu. Jadi approach yang tadi saya jelaskan gitu, menghitung dari segi end of pipe-nya gitu, kayak emisi mereka harusnya nanti di akhir seperti apa, mereka tidak lakukan. Jadi memang ya ibaratnya
asal bikin strategi aja dulu gitu. Jadi akhirnya tidak ada guarantee bahwa company's actionnya itu akan contribute ke 1,5 derajat pathway tadi gitu. Padahal kita udah sama-sama setuju, oke, kita harus ngerem 1,5 derajat nih, semuanya harus punya target yang jelas. Jadi ininya nggak boleh ngasal sebenarnya strateginya gitu. Nah, dan yang terakhir masih ada juga kebingungan terkait konsep dekarbonisasi atau pengurangan emisi. Jadi kayak belum ada standar yang jelas, terus buat corporate itu ada banyak resiko terkait greenwashing gitu, kayak mereka asal bikin strategi tapi ternyata strateginya itu tidak actually mengurangi emisi gitu. Ternyata itu hitungannya kayak greenwashing gitu. Nah, maka dari itu ada di dunia corporate sekarang sebuah standar global yang dibuat sama organisasi namanya The Science Based Targets Initiative. Nama targetnya Science Based Target. Jadi organisasinya namanya SBTI, targetnya namanya SBT. Gitu. Dia bikin target gimana caranya harusnya kita ngurangin emisi yang sesuai dengan skenario 1,5 derajat tadi. Gitu. Nah, jadi kita start dari sini dulu nih. Yang tadi saya bilang di masalah pertama bahwa ada beberapa terms ketika orang membahas net zero. Yang pertama sebutannya carbon neutral, teman-teman. Carbon neutral itu sesimpelnya misalnya kita punya emisi 100 ton gitu. Langsung kita offsetkan, langsung kita netralkan misalnya dengan beli penanaman pohon, beli mangrove, beli sumber energi terbarukan dan lain-lain yang langsung menghapus si 100 ton tadi. Itu bahasanya karbon netral gitu. Nah, masalahnya apa dengan karbon netral? Masalah karbon netral ini gini ya. Jadi ini emisi nih 100 ton. Oke. Ini kita netralkan 100 ton juga. Jadi 100 ton ini ibaratnya langsung tercuci dosanya dalam tanda kutip dengan kita bikin offset ini gitu. Pohon dan lain-lain. Masalah dari ini apa kira-kira? Apa ini jadi masalah? Masalahnya ini tetap ada. Jadi si 100 ton ini akan tetap ada di atmosfer. Tadi perkara kita butuh waktu dan lain-lain benar juga. Tapi masalah utamanya sesimpel ini 100 ton tetap ada. Gitu. Jadi meskipun dia sudah 100 ton, dia nggak menghilangkan dampak tadi yang climate change yang atmosfer tadi yang bikin penebalan masalahnya tetap ada. Gitu. Makanya tadi prone to greenwashing. Jadi orang bilang lu cuma karbon netral, tapi kan sebenarnya emisinya tetap gede, gitu. Tetap ada, tetap mencederai atmosfer kita. Gitu. Ini si 100 ton tetap ada. Makanya mereka bikin terms net zero. Jadi terms net zero di sini dibuat. Bagaimana caranya kalau teman-teman lihat gambar yang ini? Nah ini yang tadi nih ya, emisi nih 100 ton. Kalau misalnya tadi langsung dinetralin sama 100 ton bisa, kita kasih emisinya segini juga, kan udah netral tuh ya. Nah, tapi dibikin semacam roadmap. Jadi bagaimana caranya corporate atau organisasi bisa mengurangi emisinya di kecepatan yang konsisten sehingga dia bisa nurunin ini dulu. Gitu. Jadi kalau dari gambar ini ya, ini misalnya 100 ton ya. 100 ton. Mereka kurangin dulu nih. Jadi si ini hilang. Jadi pasang energi terbarukan, ganti jadi biofuel, macam-macam lah upaya yang bisa dilakukan. Jadi emisi yang tadinya segede ini, jadi tinggal segini. Gitu. Nah yang ini baru boleh dinetralin sama ini. Gitu. Jadi nanti si ini netralin yang ini, udah. Jadi masalahnya habis. Tapi core value yang kita dapat, emisi yang tadinya ada segini, bisa berkurang jadi segini dulu. Baru yang ini dinetralin. Gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong. Sekarang kita boleh langsung apa-apa netral, apa-apa netralin gitu, tanpa adanya upaya pengurangan emisi internal dulu gitu. Jadi SBTI mengenakan konsep seperti itu. Nah, dari sinilah sebenarnya penting kita untuk tahu gimana sih cara taunya level emisi kita segini gitu. Gimana sih caranya kita tahu bahwa emisi kita itu 100 ton? Gimana caranya kita tahu kita harus mengurangi sampai sekian gitu. Nah, itulah tadi pentingnya kenapa ada namanya greenhouse gas accounting yang akan kita pelajarin bareng-bareng hari ini dan minggu depan. Ini nanti aja, ini nanti sama Nada. Jadi kayak pathway-nya harusnya seperti apa, nanti Nada yang jelasin. Ini juga nggak apa-apa, ini tentang SBT juga. Nah, ini mungkin yang saya jelasin sebelum kita masuk ke inti materi kita. Oh, udah masuk 1 jam terus baru kayak inti materi gitu, dari tadi ngapain. Jadi kalau kita ngomongin corporate level gitu, ada semacam end-to-end companies climate journey gitu. Jadi kayak semacam
apa sih bahasa anak ITB-nya tuh pola berpikir, alur berpikir gitu. Jadi alur berpikirnya kayak gimana sih gitu. Masih relate. Pertama kita akan mulai dari measure and account. Jadi kita hitung dulu teman-teman. Kalau kita mau ngomongin tadi target pengurangan emisi, kita harus tahu dulu posisi emisi kita tuh di mana sih gitu. Caranya dengan pengurangan emisi gitu. Caranya dengan penghitungan emisi gitu. Jadi 90% organisasi atau perusahaan yang mendisclose, jadi yang melaporkan emisi mereka mungkin di report, di website dan lain-lain, mereka menggunakan guidance-nya yang namanya Greenhouse Gas Protocol. Nanti akan dibahas Greenhouse Gas Protocol itu apa. Nah, baru set targetnya tadi pakai yang namanya Science Based Targets. Gitu. Nah, setelah dia set targets, biasanya nanti perusahaan perlu mereport. Ada beberapa platform yang memungkinkan pelaporan emisi, mulai dari sustainability report, mulai dari website perusahaan maupun pelaporan-pelaporan seperti CDP. Jadi CDP ini dia kayak semacam ada lembaga independen yang dia request perusahaan untuk lapor emisinya berapa gitu. Misalnya CDP merequest Astra untuk melaporkan emisinya gitu. Nah, nanti Astra bakal pakai platformnya CDP untuk melaporkan emisinya berapa gitu. Ada macam-macam platform yang kayak gini sebenarnya. Nah, dari masalah reporting nanti akan loncat ke implementasi net zero strategy gitu. Jadi gimana caranya kita mengimplementasikan pengurangan emisi kita. Di sini juga butuh peran teman-teman teknik lingkungan. Gimana caranya kita bikin teknologi-teknologi rendah emisi gitu. Gimana caranya kita jadi kayak macam-macam materi yang terkait PFK, RPB, apa yang biasa relate Astekdul kayak gitu tuh ada kaitan erat gimana kita bikin teknologi yang rendah karbon karena akan kepake banget buat buat industri gitu, buat corporate. Baru mulai diupdate annually. Jadi kayak semacam siklus SML lah gitu. Jadi ada PDCA-nya gitu. Habis PDCA nanti diulang lagi gitu. Oke, nah sebelum masuk ke actual materi penghitungan, jadi dalam rangka pengurangan emisi, corporate atau organisasi atau bahkan negara sendiri ada semacam hierarki yang bisa dilakukan gitu. Ini kemarin kalau nggak salah di himpunan sempat dibahas juga. Jadi kalau misalnya tadi ya masalah karbon netral itu orang dia langsung menetralkan, dia langsung compensate. Dia langsung beli kredit dari mangrove, beli kredit dari hutan, beli kredit dari proyek-proyek lain gitu. Langsung dikompensate gitu. Padahal sebelum dia compensate ada beberapa step yang harus dilakukan dulu gitu. Jadi kayak mirip kayak 3R lah gitu. Sebelum kita buang semuanya ke incinerator harus ada reuse, recycle, reuse-nya dulu gitu. Nah, kalau di emission related, yang pertama harus kita lakukan mirip kayak sampah. Pertama kita avoid dulu potensi emisinya. Jadi sebelum emisinya muncul, kita bikin desain gimana caranya dia low carbon gitu. Nah, ini kayak misalnya eco product design, lalu mungkin consumption reduction. Jadi berbagai kayak bahasanya efisiensi yang bisa dilakukan corporate gitu. Misalnya mulai ada kayak kebijakan-kebijakan efisiensi listrik, misalnya mulai ada efisiensi kayak penggunaan alat makan gitu yang kayak gitu tuh desain-desain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi consumption sehingga akhirnya emisinya tidak muncul di awal at the first place gitu. Nah, baru ketika misalnya avoidance ini udah dilakukan, kita lakukan namanya reduce atau efisiensi. Ya agak nyaru lah gitu. Misalnya green building, energy efisiensi, kita desain building kita biar bisa pakai natural lighting. Gitu gimana caranya? Jadi nggak usah pakai lampu misalnya di siang hari gitu. Nah, hal kayak gini kita lakukan. Udah avoid sama reduce kita lakukan, baru kita substitute. Jadi baru mulai kita coba pakai dari sisa energi kita yang masih ada, kita pakai renewable energy, pakai solar panel. Kita coba bikin barang-barang yang pakai sustainable raw materials, misalnya low carbon paper, low carbon transportation dan lain-lain gitu. Yang electric mobility gitu. Barulah terakhir ketika kita sudah substitute everything, sisanya kita offset, kita kompensasikan gitu. Jadi yang tadi segini gitu ya, yang tadi segini gitu. Yang warna putihnya ini bagian spill warna putih mulai diturunin, avoidance, reduce, lalu substitute, baru nanti terakhir yang warna birunya yang di offset, di offset dengan berbagai proyek-proyek terkait iklim gitu. Nah, jadi itu backgroundnya bridging untuk nganterin kenapa orang-orang butuh menghitung emisi gitu. Sampai di titik ini dulu ada pertanyaan nggak terkait isu-isu tadi sebelum masuk ke penghitungan emisinya? Ada yang masih mempertanyakan kenapa nggak usah ngitung emisi? Kalau misalnya ada berarti materinya gagal gitu, materi yang sebelumnya gagal gitu. Nah, silentnya saya anggap berarti udah sepakat semua, nggak apa-apa. Kita lanjut ke dagingnya nih, ke penghitungan emisi. Ini saya skip aja, penting nggak sih? Oh nggak, udah dibahas.
Jadi ada beberapa alasan orang-orang melakukan GHG accounting gitu. Kalau alasan yang tadi sejam saya bahas itu alasan ininya lah, alasan alasan standarnya kenapa sih butuh ngitung emisi. Tapi ini ada alasan-alasan yang kayak corporate related needs-nya juga. Jadi kebutuhan yang biasanya diperlukan sama corporate. Jadi biasanya pertama dia harus bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait sama emisi GRK yang ada di perusahaan dia. Kira-kira porsi kegiatan mana yang paling mengkonsumsi emisi gitu misalnya. Lalu dengan menghitung emisi GRK dia juga bisa mengidentifikasi, oh ini nih kayaknya nih opportunities untuk mengurangi emisi GRK yang cost efektif gitu. Dan yang terakhir tadi yang saya udah bilang untuk ngeset target GRK untuk bisa menghitung dan juga bisa mereport gitu. Jadi reporting itu biasanya macam-macam. Ada reporting yang voluntary gitu. Jadi misalnya di sustainability report itu sebenarnya voluntary. Jadi kita perusahaan tuh nggak harus sebenarnya melaporkan emisinya di dalam sustainability report mereka gitu. Tapi di beberapa jenis pelaporan, misalnya pelaporan ke pemerintah, pelaporan ke ada kayak tadi ya kayak yang CDP tadi itu dia nge-request ada pelaporan khusus terkait emisi GRK-nya gitu. Jadi ditanya emisi gas rumah kaca perusahaan berapa gitu, sumbernya dari mana aja gitu. Di pemerintahan sendiri nanti teman-teman di dunia kerja saya yakin nanti akan terpapar sama yang namanya, kalau sekarang kan biasanya anak TL tuh kaitannya ngurusin proper gitu ya, ngurusin ratingan masalah proper. Di proper pun ada sedikit pertanyaan terkait GRK, tapi nanti beberapa tahun ke depan akan ada yang lebih praktikal lagi namanya standar industri hijau. Jadi Kemenperin sekarang lagi menyusun, udah ada beberapa standar industri hijau. Jadi beberapa sektor industri dibikinin standarnya gimana sih caranya mereka bisa disebut sebagai industri yang hijau atau yang sustainable. Nah, salah satu core penting pertanyaannya dia nanya emisi. Jadi emisi penggunaan bahan bakar di perusahaan berapa, hasilan emisinya berapa dan lain-lain itu di request sama pemerintah juga nantinya gitu. Belum lagi yang terakhir mungkin ada eco-labeling sama GHG certification. Jadi kaitannya tadi kayak SBTi gitu kan. Ada beberapa eco-label produk yang dia juga request perusahaan manufacturer yang memproduksi produk, dia harus tahu dulu emisi dia berapa sampai dia bisa klaim oh ini low carbon product gitu misalnya. Dan kalau di Europe eco-labeling kayak gini udah mulai rame gitu. Jadi udah mulai ada marketnya sendiri kayak orang-orang yang request produk yang low carbon gitu. Kalau ngomongin labeling, SBTi sedikit ini ya, sedikit spoilernya gitu. Jadi SBTi di Indonesia baru 20 perusahaan yang komitmen oke saya pengen mencapai target SBTi. Dari 20 perusahaan baru satu yang targetnya divalidasi sama SBTi. Jadi divalidasi itu artinya SBTi udah ngecek peta jalan penurunan emisinya dan SBTi udah approve oh ini jenis usaha yang akan sesuai dengan pathway 1,5 derajat tadi. Nah, satu perusahaan tadi itu adalah sebuah waterboom di Bali. Jadi waterboom Bali itu dia udah SBTi certified. Jadi kalau teman-teman liburan pengen yang low carbon bisa mainnya ke waterboom Bali gitu. Yuk. Tapi benar, tapi poinnya bagus. Ke Balinya sendiri itu bisa produksi emisi naik pesawat atau apa. Jadi ke Balinya harus jalan kaki. Baru nanti bisa net zero vacation gitu. Nah, sedikit intermezzo ya. Nah, sisanya tadi ya participate in mandatory reporting program gitu. Tadi yang ini mirip sih. Terus mungkin participate in carbon market. Jadi sekarang udah mulai ada juga bisnis terkait karbon, teman-teman. Jadi kalau misalnya perusahaan bisa ngurangin emisinya, ada potensi ada carbon credit. Kalau teman-teman ini boleh dipakai Bu. Masih gugup pakai papan tulis. Kalau teman-teman tahu di sekarang kan lagi ada carbon tax ya kan? Nah, nama metode carbon taxing yang akan dipakai Indonesia itu namanya cap and trade. Cap and trade ada yang tahu nggak prinsipnya kayak gimana? Ya, benar, exactly. Nah, jadi ada cap. Yang merahnya. Coba. Ada cap, ada trade. Jadi nanti tiap-tiap jenis perusahaan, berbagai sektor perusahaan, misalnya industri semen, industri manufaktur kendaraan dan lain-lain, misalnya dia akan punya cap-nya, batasnya.
Jadi batasnya misal batasnya taruhlah 100 ton CO2 ekuivalen misalnya per produk misal. Nah, ini cap-nya. Nah, case-nya misalnya ada 2 perusahaan nih, perusahaan A sama perusahaan B. Ini cap ya, 100. Jelek banget. Nah, ini cap nih 100. Perusahaan A emisinya 120. Perusahaan B emisinya 80 misalnya. Nah, ini kan ada gap-nya nih di sini nih. Perusahaan B bisa ngejual si ini ke perusahaan A. Jadi di sini ada carbon trading-nya. Nah, ini salah satu jenis carbon trading yang nanti akan ada ketika misalnya kita udah punya konsep carbon taxing yang jalan gitu. Nah, di samping ini juga ada carbon trading yang bentukannya pasar karbon, kayak misalnya jualan kredit dari mangrove, jualan kredit dari penanaman pohon dan lain-lain gitu. Nah, ini juga basisnya dari penghitungan emisi GRK. Dan yang terakhir ini masalah reputational gitu. Jadi kayak sekarang tuh ngitung emisi GRK saat ini ya masih kayak ibaratnya agak Muslim related, tapi kayak sholat sunnah gitu. Atau puasa Senin Kamis deh gitu. Jadi bagus gitu, tapi nggak wajib gitu. Dan kalau misalnya dilakuin jadi kayak ada wah si alim gitu, kayak si jago gitu. Nah, jadi ada that kind of reputation nanti perusahaan bisa dapatkan kalau sekarang mereka udah mulai start menghitung emisi GRK. Tapi nanti ke depannya ini akan jadi sesuatu yang biasa aja gitu. Jadi semua orang udah puasa Senin Kamis, jadi yang puasa Senin Kamis sudah biasa aja gitu, udah nggak wow banget gitu. Tapi jadinya good thing-nya adalah oke, semua orang ngelakuin hal baik gitu. Ada mereka menghitung emisi GRK mereka start to decrease their emission dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini GHG protokolnya tadi. Jadi GHG protokolnya, nah kalau tadi ini yang slide sebelumnya kayak Muslim related jokes, ini kayak the Bible of greenhouse gas accounting. Jadi kayak ini kitabnya orang hitung emisi GRK. Jadi mereka gunakan GHG protokol sebagai standard and guidance yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung dan memanage emisi GRK-nya serta men-track the progress-nya. Jadi bisa tahu oh sekarang emisi saya segini, emisi tahun depan berapa, emisi tahun berikutnya berapa gitu. Ini digunakan oleh banyak perusahaan. Kami dari WRI juga bangga sebagai salah satu pihak yang menyusun greenhouse gas protokol bersama dengan World Business Council of Sustainable Development atau WBCSD. Ini di skip deh. Intinya GHG protokol ada 5 principles. Jadi untuk menghitung emisi GRK kita harus follow 5 principles. Yang pertama dari segi relevance, completeness, konsistensi, transparansi, dan accuracy. Intinya menghitung GRK itu harus pertama relevan sesuai dengan sumber emisi yang ada di perusahaan kita, di bisnis kita, harus komplit, harus lengkap, semuanya harus dihitung, harus konsisten dalam artian over time pelaporannya harus sama gitu, nggak boleh ada emisi yang tiba-tiba tahun ini ada, tahun depan yang nggak ada, kecuali dengan alasan yang jelas gitu. Harus transparan dalam artian semua emisi yang ditampilkan tuh harus jelas semua gitu, sumbernya ini dari mana, menggunakan data yang oke dan lain-lain gitu. Kalau ada data-data yang di-exclude harus ada transparansi kayak reason-nya kenapa data ini di-exclude gitu. Dan harus akurat gitu. Secara sistematis itu bisa kita buat dekat dengan actual emissions kita gitu. Nah ini tapi nggak terlalu inilah. Di GHG protokol ada 3 jenis penghitungan emisi GRK, teman-teman. Ini 3 hal yang bisa dipelajarin sebenarnya dengan basis yang sebenarnya sama. Pertama dan yang paling umum adalah entity accounting atau penghitungan emisi entitas atau organisasi. Jadi ini menghitung emisi dari sebuah organisasi. Gitu. Nanti ada tata caranya seperti apa. Ini akan banyak dibahas. Yang kedua, project accounting. Project accounting itu sebenarnya solusi dari entity accounting. Project accounting itu kita menghitung bagaimana pengurangan emisi yang dilakukan. Contoh nih, ini ada emisi dari perusahaan nih dari satu tahun kedua. Yang warna biru itu adalah emisi yang nanti akan dikurangi gitu. Misalnya pemasangan solar panel, pemasangan wind turbine, penggunaan biofuel dan lain-lain gitu. Nah, cara menghitung pengurangan tadi ya dari wind turbine dan lain-lain itu namanya project accounting. Jadi kayak kalau ini dia menghitung emisi yang dihasilkan, kalau ini dia menghitung emisi yang akan berkurang gitu. Tata caranya mirip sebenarnya. Gimana caranya kita produksi emisi, gimana caranya kita decrease produksi, kayak ngitung secara kebaliknya gitulah kalau project accounting. Dan yang terakhir, ini ada namanya product accounting. Jadi menghitung data emisi dari suatu produk.
gitu ya. Nah, ini yang biasa kita namakan LCA, Life Cycle Assessment. Jadi Life Cycle Assessment pun sebenarnya, kalau Life Cycle Assessment kan sebenarnya matriksnya banyak, nggak cuma GRK. Jadi dia menghitung metrik air, dia menghitung metrik plastik, misalnya dia menghitung metrik-metrik yang lain. Kalau untuk GRK khusus, ketika kita cuma mementingkan faktor emisinya di situ, jadi misalnya di proses manufacturingnya, dia berapa produksi emisinya. Ketika dia produknya diantar ke customer berapa gitu. Ketika digunakan produknya, dia berapa emisinya. Ketika dia dibuang emisinya berapa. Ketika materialsnya di reproduction berapa emisinya. Nah, emisi holistik dari suatu produk itu nanti bisa jadi produk accountingnya gitu. Jadi bisa kita tahu, oh, satu pasang sepatu itu dia menghasilkan berapa sih emisinya gitu. Terus di mana sih sebenarnya emisi utama dari sepatu? Oh, ternyata emisi utama sepatu itu dari manufacturernya ternyata energi intensif. Berarti the key answer untuk menurunkan emisi dari satu pasang sepatu adalah dengan gimana caranya kita bisa merenewable energy kan si manufacturing prosesnya gitu, kurang lebih si product accounting. Nah, kalau kita bahas masalah entities atau organizational greenhouse gas accounting, ada satu hal penting yang harus kita pahami, namanya organizational boundaries. Ini adalah tata cara yang kita lakukan untuk menentukan, jadi organisasi perusahaan untuk menentukan dari sepanjang supply chain mereka, mana sih yang harus di-account sebagai emisi mereka, gitu. Bagian mana yang harus di-account sebagai emisi mereka. Ini ada beberapa approach yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ini case-nya misalnya ada perusahaan, misalnya kayak Astra contohnya. Astra itu dia punya bisnis struktur yang lumayan kompleks. Kompleks karena dia punya subsidiaries, dia punya anak perusahaan. Jadi kalau subsidiaries itu kalau kita ngomongin kepemilikan sahamnya gitu ya. Subsidiaries itu yang 50% ke atas. Jadi sebutannya subsidiaries itu anak perusahaan gitu. Di bawahnya ada yang namanya joint venture. Joint venture itu yang bahasa kita apa sih, PT-PT patungan. Jadi 50-50 gitu. Contoh kalau kayak Honda gitu. Honda Astra itu di Indonesia 50% punya Astra, Honda di Indonesia 50% punya Astra, 50% punya Jepang. Jadi mereka satu-satu gitu. Ada juga yang franchise bentukannya, mungkin bukan Astra, mungkin yang kemarin brand yang baru halal, yang warna merah. Kegemaran ibu saya, Bu. Kayak gitu tuh juga penting, kita harus account gitu. Kalau misalnya ada franchise, seberapa bisa sih si Mixue globalnya mengintervensi franchise-nya gitu. Franchise yang di Buah Batu tuh bisa nggak sih diatur sama headquarters Mixue di mana sih Mixue itu di Cina ya. Nah, bisa nggak sih diatur gitu tata kelola perusahaannya gitu. Maupun yang terakhir adalah supplier gitu. Kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar gitu, dia pasti punya rantai pasok, hulunya siapa aja, raw materialsnya, transportasi distribusinya siapa, terus nanti hilirnya, customer-nya siapa, next user-nya siapa, dan lain-lain gitu. Nah, jadi bisnis structure itu kadang-kadang emang kompleks, teman-teman gitu. Nah, makanya penting untuk organisasi yang mau mereport emisinya, dia harus pilih dulu. Dia harus memilih approach dia untuk mendetermine boundaries emission-nya itu pakai cara apa gitu. Nah, ini lumayan penting nih. Jadi ada dua approach yang bisa dilakukan. Pertama namanya equity share approach, yang kedua namanya control approach. Kalau equity share approach ini sesimpel misalnya tadi saya punya perusahaan. Perusahaan saya itu punya 70% saham di perusahaan Bu Mairina misalnya. Nah, emisi dari perusahaannya Bu Mairina itu nanti 70%-nya akan masuk ke emisi saya juga. Harus saya laporkan juga gitu, karena saya punya 70% kepemilikan di perusahaannya Bu Mairina. Misalnya kayak gitu. Itu kalau misalnya kita konsep equity share. Nah, lalu yang kedua ada konsep yang sedikit lebih ribet tapi lebih akurat sebenarnya. Ini namanya control based approach. Ini dia dibagi dua lagi. Yang pertama financial control, yang kedua operational control. Saya jelasin yang financial control. Misalnya saya punya tadi ya di case saya punya 70% saham di perusahaannya Bu Mairina gitu. Tapi kebijakan-kebijakan terkait financial di perusahaan Bu Mairina, misalnya pembelian barang, penggajian karyawan, dan lain-lain lah, investasi dan lain-lain, saya nggak bisa atur gitu. Emang dari deal-dealan saya, perusahaan saya nggak bisa ngatur itu ke perusahaannya Bu Mairina. Dengan menggunakan approach financial control, emisi yang tadinya masuk ke saya 70%, kalau pakai equity share, itu jadi 0%, jadi nggak masuk. Jadi emisi perusahaan Bu Mairina nggak akan masuk di saya gitu. Nah, kebalikannya misalnya,
saya punya saham di Bumerina cuma 40%, jadi relatif lebih kecil. Tapi memang dari deal-dealan kerjasama dijelaskan bahwa perusahaan saya itu punya tanggung jawab untuk menentukan financial approach financial activitiesnya perusahaan Bumerina. Karena saya punya kontrol atas financial related approach-nya perusahaan Bumerina, 100% dari emisi yang Bumerina itu akan di-account ke saya. Bedanya dengan yang operasional, yang tadi saya sebut sebagai financial diganti jadi operasional. Misalnya, tadi kepemilikan 40%, tapi saya benar-benar bisa ngatur operasional perusahaan Bumerina kayak gimana. Jadi misal contoh, Bumerina nanti mau beli mobil kantor, saya harus approve gitu. Kayak mobilnya harus ABC gitu. Bumerina mau bikin produksi produk ABC, saya harus menentukan dulu, ini boleh nggak dari 3 produk, mana yang boleh di ini gitu. Kalau misalnya perusahaan saya punya that kind of authority gitu, punya kekuasaan seperti itu, 100% emisinya akan masuk ke dalam emisi dari perusahaan yang melaporkan itu. Jadi ini semacam bagaimana boundaries emisi bisa ditentukan gitu. Nah, maka dari itu penting untuk kita tahu supply chain mapping kita gitu. Karena tadi bisa aja misalnya tadi kita manufacturing site-nya gitu. Terus tadi misalnya perusahaan Bumerina tadi bergerak di warehouse misalnya. Nah, bisa aja kita nganggap warehouse ini bukan urusan kita gitu. Padahal dari segi proses bisnis ternyata kita ini bisa menentukan banyak proses yang terjadi di warehouse juga gitu. Jadi akhirnya si emisi di warehouse ini akan ter-account gitu. Jadi supply chain mapping itu penting teman-teman untuk kita tahu dulu pertama, seluruh boundaries emisi kita itu dari hulu sampai hilir kayak gini loh. Ada pemain-pemain ini, ada pemain raw materials procurement-nya, ada pemain dari penyediaan bahan bakarnya gitu. Lalu ada kita sebagai manufacturing site misalnya. Lalu dari situ ada warehousing, ada office, ada transportation and distribution. Ini mana aja sih yang sebenarnya bisa kita kontrol? Mana yang secara financial bisa kita kontrol? Mana yang secara operational bisa kita kontrol gitu? Mana yang secara share ternyata bisa dibagi-bagi gitu, share-nya seperti apa gitu. Nah, dengan bisa memapping ini kita bisa tahu sampai mana kita harus mengukur emisinya gitu. Saya waktu zaman jadi konsultan pernah nge-handle perusahaan batu bara, teman-teman. Nah, perusahaan batu bara dia mikir di awal, dan saya juga dulu waktu masih awal mikirnya kayak emisi dari perusahaan batu bara itu hanya pure sampai batu baranya diantar ke usernya. Jadi emisi pengorekan bahan batu baranya, emisi transportasi selama di site-nya, emisi dari pengangkutan batu bara menuju ke user, dia pikir cuma sampai titik itu. Tapi setelah kita bedah supply chain mereka, ternyata ada use phase-nya. Gitu. Jadi emisi dari perusahaan kayak misalnya perusahaan batu bara, teman-teman, emisi dari pembakaran batu bara misalnya di PLTU gitu ya, itu akan di-account lagi jadi emisi perusahaan batu baranya. Jadi emisi untuk perusahaan batu bara 98% dari sini, dari penggunaan. Jadi mereka selama bertahun-tahun ngurusin efisiensi manufacture, bagaimana cara pakai biofuel, gimana cara pakai renewable energy, gimana cara pasang solar panel, bla bla bla. Itu cuma account 2% maksimal. 98% PR di sini. Sama kayak misalnya Honda. Manufacturing di sini, use of salt produknya juga masuk di mereka gitu. Jadi motor yang kita pakai ke kampus gitu ya, kemana-mana gitu. Emisi yang dihasilkan dari motor kita pun nanti akan di-account sama Honda gitu. Karena Honda itu punya kontrol gimana caranya menurunkan emisi tiap jenis motor gitu. Jadi misalnya jadi pembuatan EV gitu adalah suatu solusi juga buat perusahaan-perusahaan manufaktur tadi untuk menurunkan emisi dia secara holistik. Karena secara holistik ketika dia ngelaporin emisi secara komplit, dia harus ngelaporin juga sampai di bagian use phase, bahkan sampai di bagian end of phase seperti apa gitu. Nah ini complicated problem dari masalah penghitungan emisi GRK. Nah, maka dari itu GHG Protokol sendiri dia bikin semacam tata caranya. Jadi gimana sih caranya kita mengelompokkan emisi yang tadi saya ceritakan? Ada namanya operational boundaries. Jadi tadi kan organizational boundaries. Kalau sekarang operational boundaries. Gitu nah. Jadi Greenhouse Gas Protocol membagi emisi menjadi 2. Emisi yang direct sama emisi yang indirect. Emisi yang direct artinya adalah emisi yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki atau dikontrol langsung dari reporting company. Jadi semua emisi yang memang kalau bahasa saya biasanya knalpotnya ada di perusahaan, di kantor kita, di pabrik kita, itu masuknya ke emisi indirect. Nah, emisi direct itu sebutannya scope 1 di GHG Protokol. Sedangkan yang emisi indirect itu adalah emisi yang dihasilkan dari konsekuensi activity kita. Jadi misalnya dari hulu atau hilir perusahaan kita yang sebenarnya
ada konsekuensi dari perusahaan kita kenapa emisi itu muncul gitu. Misalnya perusahaan tadi produksi motor, akhirnya ada penghasilan emisi dari sepeda motor gitu. Atau misalnya perusahaan biasanya misalnya beli apa, contoh beli kertas deh buat perkantorannya gitu. Nah, akhirnya di hulu sana ada emisi yang dihasilkan dari produksi kertas gitu. Atau energi deh, misalnya kita butuh kita butuh bensin gitu, butuh bahan bakar gitu. Karena ada kebutuhan bahan bakar kita, akhirnya di somewhere else ada penambangan bahan bakar gitu yang akhirnya kita pakai untuk kendaraan kita gitu. Nah, ini disebut indirect emissions. Indirect emissions dibagi jadi dua. Ada yang scope 2, ada yang scope 3. Ada nggak ya di sini? Nah, oke. Jadi ini tadi yang scope 1. Ini scope 1 semua emisi yang asalnya dari perusahaan kita. Contohnya energy generation yang ada di company's facilities gitu. Misalnya menggunakan natural gas, menggunakan diesel untuk menghasilkan listrik dan lain-lain gitu. Lalu kendaraan kita, misalnya pembakaran bahan bakar di kendaraan kita gitu, kayak di mobil, di motor dan lain-lain gitu. Dan juga ada emisi fugitif atau emisi larian. Jadi AC kan dia punya freonnya gitu. Ketika freonnya menguap ke atmosfer, itu juga dihitung jadi emisi scope 1 perusahaan. Kalau scope 2 dan scope 3 bedanya ini. Jadi dua-duanya emisi indirect ya. Scope 2 itu adalah emisi tidak langsung yang dihasilkan dari pembelian energi. Jadi contoh kita butuh listrik. Jadi kita beli listrik dari PLN. Nah, karena kita beli listrik dari PLN, PLN harus PLN harus ngebakar batu bara untuk ngasilin listrik kita. Nah, emisi yang tadi dihasilkan PLN itu jadi emisi scope 2-nya kita. Gitu. Nah, itu yang scope 2. Hubungannya semuanya sama purchase energy. Kalau scope 3, emisi tidak langsung yang dihasilkan dari another activities yang nggak ada hubungan langsung sama kita, tapi ada hubungan langsung sama kegiatan bisnis kita. Jadi ada 15 kategori, mulai dari pembelian barang dan jasa, capital goods, transport and distribution, business travel, employee commuting. Jadi misalnya kita menghitung emisi ITB nih, gitu ya, emisi ITB gitu. Emisi yang dihasilkan Bu Marina tiap hari ke kampus, misalnya naik mobil, naik motor, itu di-count nanti sebagai emisi ITB. Gitu. Misalnya ITB ini misalnya perusahaan ya, teman-teman karyawannya semua. Teman-teman tiap hari ke ITB naik kendaraan apa gitu, akan di-count juga sebagai emisinya ITB gitu. Nah, ini jenis-jenis emisi scope 3. Ada lagi yang hulu, yang hilirnya ada lagi yang kayak tadi penggunaan barang, end of life dari produk yang kita hasilkan gitu. Belum lagi franchise. Jadi kayak tadi ya, kalau kita ngomong Mixway gitu. Kalau ternyata Mixway ini bentukannya franchise gitu. Mereka bisa mengatur standar gimana sih Mixway harus ada gitu. Jadi kayak kalau saya mau bikin Mixway sendiri nggak boleh pakai warna kuning gitu. Kayak warnanya harus merah gitu. Kayak pintunya harus kayak gini, mesin es krimnya harus kayak gini. Nah, dengan bisa ngatur kayak gitu, Mixway itu nanti harus ngeklaim emisi dari seluruh franchise yang ada di dunia gitu. Jadi kalau misalnya nanti Mixway ngitung emisi, ribet tuh karena dia harus benar-benar ngitung berapa tiap-tiap franchise-nya gitu. Ada juga yang menarik, ini investment, teman-teman. Investment itu contoh, misalnya kita ngomongin bank. Kalau bank itu kan kesannya menurut teman-teman antara bank sama pabrik motor mana yang lebih gede emisinya? Ngomongin ini ya, ngomongin scope 1 sampai scope 3. Ngomongin semuanya, antara bank sama produsen motor. Nah, jadinya udah bank, tapi kalau tadi sebelum dijelasin harusnya jawabnya produsen motor dulu kan. Oh ya kan, yang paling kelihatan ngebul emisinya kan yang pabrik motor gitu. Bank kan kayak apa sih? Bank cuman gedung, pakai AC, kelihatan nggak ada emisi macam-macam gitu. Tapi kalau kita ngomongin financial institutions, 99% emisinya nanti akan datang dari investment. Jadi uang yang mereka puter buat nge-keep duit kita, gitu, atau misalnya depositoin kita dan segala macam kan, uang bank kan dia muterin uangnya kan, investasi sana investasi sini gitu. Nah, portfolio investasi dia itu akan dihitung juga. Jadi misalnya bank dia ngebiayain perusahaan saya gitu kan, saya minjam ke bank gitu. Nah, emisi yang dihasilkan perusahaan saya itu akan diklaim juga sama bank sebagai emisi skop 3 dia. Gitu. Jadi pada kenyataannya ketika ngomongin skop 1 sampai skop 3, bahkan bank tuh bisa ngalahin jenis-jenis industri yang kelihatan lebih ngebul gitu. Karena kalau yang ngebul-ngebul mah kita ngomongin yang skop 1 nih. Skop 1 paling banter, skop 2 lah gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin skop 3-nya ternyata ini bisa jadi potensi yang gede. Makanya sekarang di bank juga kalau nanti teman-teman ada yang lulus kerja di financial institutions, kita bisa banyak kontribusi di terkait climate, gimana caranya bank bisa bikin green policy gitu, green loan policy. Jadi gimana caranya dia bisa bikin kebijakan peminjaman gitu yang berbasis sustainability gitu. Jadi kalau misalnya mau minjem gitu buat perusahaan,
Oh coba lihat dulu perusahaan lu bergerak di bidang apa gitu. Oh ternyata masih ada batu baranya, nggak bisa gitu. Ada beberapa bank yang udah clearly state bahwa mereka tidak akan mendukung pembiayaan dari perusahaan-perusahaan atau industri yang masih ada kaitannya dengan non renewable energy gitu. Jadi ini it's already starting gitu. Alasannya apa? Alasannya emang karena buat mereka sendiri profil emisi mereka terancam kalau kelamaan mereka berinvestasi di yang non renewable gitu karena emisinya cenderung lebih besar gitu. Nah, oh ternyata dijelasin di sini. Nah, ini scope 1 tadi ya. Scope 1 ada beberapa kategori, stationary combustion, mobile combustion, process emissions, sama fugitive emissions. Jadi kalau stationary combustion itu emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang statis, misalnya boiler, mesin gitu, mesin yang memproduksi energi dan lain-lain. Misalnya kayak apa genset gitu-gitu. Kalau mobile combustion itu pembakaran energi untuk kegiatan-kegiatan yang mobile, misalnya kendaraan, mobil, truk, bus dan lain-lain gitu. Kalau proses emission, misalnya ada mesin-mesin tadi ya physical or chemical process yang carry out on site gitu. Misalnya banyak di semen manufacturing gitu, mereka produksi semen atau industri-industri kimia, mereka ada pencampuran bahan-bahan kimia akhirnya menghasilkan gas rumah kaca. Atau tadi fugitive emission tadi ya. Misal contohnya, jadi ini fugitive emission adalah unintentional release of gas dari beberapa jenis aktivitas, misalnya kulkas, AC gitu. Mereka punya refrigeran yang refrigeran itu sebenarnya secara natural akan berkurang karena dia menguap ke atmosfer. Nah itu harus di account juga sebagai emisi fugitive. Atau misalnya di pertambangan, kalau kita ngomong open pit gitu ya, batu bara, ketika dia menambang batu bara tuh kelihatan tuh sebenarnya ada gas-gas metan yang rilis gitu. Nah itu kan unintentional ya, maksudnya secara tidak sengaja dihasilkan dari proses bisnis kita gitu. Nah itu juga harus di-count sebagai emisi scope 1 kita. Tadi scope 2 kaitannya sama energy procurement gitu. Jadi kita beli listrik di PLN, emisi dari PLN itu masuk ke scope 2 kita gitu. Nah ada juga heat, cooling, sama steam, tapi ini enggak terlalu relate sama di Indonesia lah. Tapi intinya kalau kita ada centralized heating, centralized cooling, atau centralized steam gitu. Jadi kita beli pakai pipa, steam, heat, atau cooling itu juga masuk ke emisi scope 2 kita. Nah, kalau ngomongin scope 1 dan scope 2, tadi ya contoh pembelian listrik. Jadi misalnya ini PLN. Ini ada emisi yang dihasilkan dari generation of electricity. Buat PLN, emisi dari ngebakar batu bara mereka misalnya ya, atau solar panel mereka, atau wind turbine mereka, itu masuk ke scope 1. Jadi scope 1-nya PLN. Tapi kita sebagai yang beli energi dari PLN akan meng-account itu sebagai scope 2 kita. Nah, ini emisi yang sama, teman-teman. Biasanya saya suka dapat pertanyaan, oh berarti nanti ada double counting dong gitu, ada emisi yang dihitung 2 kali gitu. Nah, sebenarnya ini bukan emisi yang dihitung 2 kali, tapi emisi yang dihitung dari point of view yang berbeda. Jadi untuk point of view-nya PLN ini mereka hitung sebagai scope 1, buat kita sebagai scope 2. Gitu. Nanti cara mengurangi emisinya, jadi kalau PLN bisa nurunin emisi dia, kita juga otomatis langsung nurunin scope 2 kita juga gitu. Jadi PLN punya target net zero 2060 misalnya gitu. Nah, makin turun nanti emisi dari PLN akan otomatis makin turun juga emisi kita gitu. Nah, di actual market activity-nya itu bisa kayak gini, bisa aja dari konsumen yang request gitu. Wah, gue nggak mau dong lama-kelamaan emisi dari scope 2 gue muncul mulu nih dari PLN gitu. Gimana caranya PLN bisa nurunin emisinya gitu. Jadi akhirnya dengan adanya market push ini, PLN oke, kita nurunin juga emisi kita gitu. Misal atau contoh lainnya, kadang-kadang ada emisi scope 1, misalnya tadi ya produsen motor. Emisi scope 1 dia itu nanti akan di-account juga sebagai emisi scope 3-nya tempat lain gitu. Nah, dari sini dia akan nge-request gimana caranya nurunin emisi di sini biar di kami juga jadi nurun gitu. Nah, jadi sebenarnya reason GHG protokol bikin scope 1, scope 2, scope 3 tadi itu biar memungkinkan tadi gitu. Emisi yang diklaim beberapa pihak akhirnya bisa menjadikan kayak semacam engagement gitu. Gimana caranya bisa bareng-bareng nurunin emisinya gitu. Ini penting nggak ya? Bahas dikit. Oke. Yang ini terkait scope 2 dikit teman-teman. Jadi di scope 2 sendiri, ini makin bercabang lagi, ada 2 approach untuk menghitung emisi. Pertama namanya market base, yang kedua yang namanya location base. Untuk saat ini di Indonesia kita hanya bisa menghitung menggunakan location base. Kenapa? Karena di Indonesia belum memungkinkan perusahaan untuk memilih provider listrik. Jadi kita masih monopoli semua di PLN gitu. Jadi semua listrik yang ngalir ke bangunan kita itu pasti sumber muasalnya dari PLN gitu. Jadi kita nggak bisa milih. Kalau di beberapa tempat itu kita bisa milih.
Gitu. Contoh nih ya, misalnya ini kayaknya di US. Di US itu misalnya perusahaan kita yang bintang nih ya, yang bintang di sini. Kalau kita pakai location based approach, kita akan menghitung emisi kita berdasarkan emisi rata-rata seluruh pembangkit listrik yang ada di regional kita. Jadi misalnya di regional kita ternyata cuma satu nih yang renewable pakai wind turbine gitu. Jadi kita harus tetap meng-account emisi dari semuanya gitu. Sedangkan kalau market base bedanya kita bisa milih oke, pelaporan emisi saya akan laporkan sesuai dengan grid yang saya pakai. Saya grid electricity yang saya pakai itu cuma dari sini sama dari sini gitu. Nanti penghitungan emisi akan beda antara market base sama location base. Tapi ini it's a bit too much details, nanti aja. Nah, yang terakhir adalah scope 3. Jadi scope 3 adalah emisi beyond supply chain. Another jungle biasa saya bilang. Scope 3 itu bisa represent 90% dari company scope 1, scope 2 dan scope 3 combine. Jadi kalau scope 1-nya berapa, scope 2-nya berapa, ternyata itu paling cuma 10%. Sisanya 90% akan datang dari scope 3. Jadi scope 3 includes many of companies most significant impacts. Jadi banyak dampak-dampak besaran emisi perusahaan itu ternyata munculnya justru dari scope 3 instead of scope 1 dan scope 2 gitu. Karena kadang-kadang kita nggak sadar itu ternyata emisinya harus kita laporkan sebagai emisi kita juga gitu. Jadi tadi ya ada upstream, ada downstream, ada mulai dari pembelian barang dan jasa. Contoh perusahaan beli kertas tadi ya. Emisi produksi kertas tadi itu masuk ke emisi scope 3 kita. Lalu yang kedua capital goods. Capital goods ini pembelian barang-barang yang langsung relate ke produksi bisnis kita. Misalnya beli mobil operasional, beli mesin generator misalnya. Nah, emisi dari produksi mesin-mesin tadi atau mobil tadi masuk ke emisi scope 3 kita. Lalu ada juga emisi terkait fuel and energy. Misalnya tadi ya kita beli bensin gitu, kita beli diesel, kita beli bahan bakar, emisi hulu dari penambangan bahan bakar kita sampai transportasi si bahan bakar itu nyampe ke tangki bensin mobil kita atau motor kita misalnya, itu masuk ke emisi scope 3 kita juga gitu. Mulai makin kompleks. Lalu ada upstream transportation and distribution sama downstream transportation and distribution. Jadi kalau kita produksi barang gitu, kita kirim ke customer kita gitu, atau kita request raw material dikirim ke perusahaan kita, itu emisi transportasi dan distribusinya akan masuk ke scope 3 kita juga. Lalu business travel, perjalanan dinas gitu ya, orang tuanya misalnya sering dinas kemana gitu. Nah, misalnya pakai pesawat, pakai kereta, pakai mobil, nah itu akan masuk juga emisi, jadi emisi perusahaan orang tua teman-teman gitu. Jadi contoh ada beberapa perusahaan yang dia udah dalam rangka penurunan emisi scope 3 dia merequest perjalanan dinasnya itu nggak boleh pakai kelas selain kelas ekonomi gitu. Jadi kelas ekonomi kan ada kelas ekonomi, kelas bisnis sama kelas first class gitu misalnya. Nah, bisnis class sama first class itu dari segi intensitas emisi itu 4 sampai 16 kali lebih besar dibanding ekonomi. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ini di himpunan udah pernah ditanya kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak kenapa bisnis class sama first class emisinya lebih gede? Dari segi tempat ya, tapi kenapa? Apa aja tuh? Kan lewat kalau naik pesawat. Ya benar, karena dari segi energi, jadi key-nya biasanya kalau kita ngomong masalah intensitas emisi itu pasti dari energi. Ternyata kalau kita ngomong first class kan kursinya lebih luas tadi kan, terus lebih canggih, TV-nya lebih gede, makanannya lebih macam-macam. Nah, ada emisi kalau dihitung secara holistik ternyata emisinya jauh lebih gede gitu, mulai dari tadi ya kursinya, makanannya, mungkin TV-nya lebih lebih caang tuh, lebih terang gitu. Ini jadi dari segi energi consumption tuh juga lebih gede gitu. Nah, makanya ada tuh kebijakan-kebijakan kayak gitu. Untuk short trip itu harus ekonomi, nggak boleh pakai kelas bisnis dan kelas first class. Meskipun dia sea level gitu, meskipun bos-bos gitu. Kayak kantor saya dulu di South Pole, CEO-nya orang Swiss, dia nikah sama orang Solo, Bu. CEO-nya itu. Jadi dia sering banget bisnis trip ke Indonesia. Nah, bisnis tripnya South Pole itu pasti harus ekonomi kelas. Kalau misalnya di Eropa, nggak boleh antar negara, misalnya kayak dari Prancis ke Swiss misalnya, nggak boleh pakai pesawat, lebih di encourage untuk pakai kereta karena emisi kereta jauh lebih rendah dibanding emisi pesawat gitu. Nah, tadi ya business travel, ada lagi employee commuting, perjalanan karyawan teman-teman. Ini juga biasanya kalau sambil approach ke corporate waktu zaman jadi konsultan, dia nanya kayak emang iya gitu, kayak perjalanan karyawan saya tuh masuk gitu ke emisi perusahaan gitu. Ada beberapa jenis industri misalnya
kelapa sawit atau pabrik manufacturing gitu yang dari segi jumlah tenaga kerja gede banget gitu. Beda misalnya sama bank tadi ya. Misalnya kalau kayak kita ngomong pabrik bikin motor gitu, pabrik tekstil biasanya kan karyawannya banyak banget tuh. Nah, ada possibility uh, emisi dari perjalanan karyawan itu cukup gede gitu. Oh, karyawannya semuanya pada pakai motor atau karyawannya semua pada pakai mobil gitu. Masing-masing punya mobil satu gitu. Dan kalau kita akumulasi ternyata karyawannya ada misalnya 50.000. Ternyata gede juga lumayan emisinya gitu. Dulu waktu saya di Europe ada perusahaan dia bikin karena emang tadi ya tenaga kerjanya banyak banget, jadi emisi ini dia lumayan gede. Cara dia menurunkan emisi skop 3 dia, strateginya adalah dia kasih free subscription ke transportasi publik. Jadi semua karyawan itu bisa free pakai kereta atau bis pakai tram, bisa. Yang lebih kerennya lagi ada bahkan di beberapa case karyawannya misalnya yang rumahnya relatif lebih dekat ke kantor, dibeliin satu-satu Brompton. Jadi setiap karyawannya pada punya sepeda Brompton, Bu. Gitu. Nggak tahu ada hubungan dengan kerjasama dengan Brompton atau enggak, tapi untuk menurunkan emisi diwajibkan karyawan itu untuk pakai sepeda ke kantor. Gitu. Jadi ada macam-macam lah cara yang bisa dilakukan gitu. Di Indonesia mungkin belum terlalu relate gitu, tapi kalau kita ngomongin transportasi publik rasanya bisa gitu kita upayakan juga gitu. Lalu ada lanjut ke upstream and downstream lease aset. Jadi aset sewaan. Misalnya kita perusahaan nih, misalnya kita punya gedung perkantoran. Nah, kantor-kantor lain yang nyewa ruang kantor kita itu harus mengakun emisinya juga, harus kita account juga emisinya sebagai emisi skop 3 kita juga gitu. Karena kita bertanggung jawab gimana caranya kita make sure si kantor kita itu bisa misalnya high on renewable energy dan lain-lain gitu. Jadi masuk ke sini. Nah, ada 3 kelompok emisi di downstream yang kaitannya sama salt products kita. Jadi processing of salt products, use of salt products, sama end of life treatment of salt products. Mulai dari yang processing. Misalnya case-nya kita itu perusahaan yang memproduksi produk-produk intermediates atau produk-produk yang masih belum ini nih, misal apa ya contohnya? Misal biji kopi deh. Misal kita perusahaan perkebunan biji kopi gitu. Biji kopi kan biji kopinya nih ya kan nggak bisa langsung dikunyah kan sama kita kan. Kita bukan luwak gitu. Jadi bakal ada next player-nya lagi nih yang mengolah biji kopinya misalnya jadi bubuk kopi gitu. Nah, emisi untuk mengolah biji kopi jadi bubuk kopi itu masuk ke emisi perusahaan penghasil biji kopi juga. Tadi. Bayang? Nah, selanjutnya use of salt products. Si bubuk kopi yang tadi udah dihasilkan sama the next player tadi, ketika dia dipakai di mesin kopi, apa sih nama mesinnya tuh? Mesin-mesin, tahu kan mesin-mesin kopi gitu, kita masukin bubuknya nanti sama dia dibikin jadi kopi gitu. Nah, energi yang di-require dari mesin tadi untuk menghasilkan kopi kita masuk juga jadi emisi si biji kopi tadi di use of salt products. Ini kalau yang case yang lain tadi emisi dari motor yang dihasilkan, emisi dari coal yang dibakar, dan lain-lain. Atau kalau di industri tekstil, misalnya industri pakaian gitu ya, energi yang kita pakai untuk mencuci baju kita selama kita pakai, let's say ini baju nih bakal tahan 5 tahun nih, let's say ya baju yang saya pakai. Jadi saya cuci tiap pekan sekali misalnya, selama 5 tahun. Nah, energi yang dibutuhkan untuk mencuci baju ini selama masa pakai tadi 5 tahunan, itu akan masuk juga ke pabrik bajunya. Jadi misalnya ini baju apa sih? Ini Uniqlo nih misalnya nih. Jadi ini bakal jadi emisi Uniqlo juga. Emisi yang kita pakai untuk mencuci baju kita itu akan masuk ke skop 3-nya Uniqlo juga gitu. Udah lumayan pusing tuh. Jadi pasti kayak gimana caranya ngitungnya gitu. Bahkan di akhir ketika end of life, misalnya baju ini ya, misalnya baju setelah 5 tahun pakai kan ada macam-macam possibility-nya tuh. Bisa aja saya longsurin ke adik misalnya ke sepupu gitu. Bisa. Atau bisa aja saya langsung buang gitu. Akhirnya end up di landfill. Emisi yang nanti dihasilkan dari landfill ketika dia mengolah si baju ini juga akan di-account jadi emisi si perusahaan apparel tadi gitu. Jadi kebayang seberapa kompleksnya sebenarnya masalah penghitungan emisi gitu. Gak cuman kita memperhatikan yang terjadi di site kita aja gitu, tapi kita harus memperhatikan juga yang terjadi around our supply chain juga. Tadi franchise sama investment udah sempat kebahas ya di sebelumnya. Nah, harusnya udah pas. Ternyata hikmahnya adalah ngisi kuliah itu capek. Kalau ngomong terus apa lagi. Jadi saya akan persilakan teman-teman untuk Q&A dulu. Nanti di sisa 10 menit terakhir ada mini worksheet lah, tapi nggak akan masuk nilai atau apa gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Boleh. Nama sama angkatan.
Nah, very nice question tuh, pertanyaan bagus banget. Jadi approach dari GAG protokol sebenarnya kan tadi yang kayak saya jelasin ada scope 1, ada scope 2, ada scope 3. Kalau di konteks negara kita nggak akan pakai konteks gitu. Jadi kita nggak akan lihat Indonesia sebagai perusahaan dalam tanda kutip scope 1 Indonesia berapa, scope 2 Indonesia berapa, scope 3 Indonesia berapa, nggak, kita ngitung nggak kayak gitu. Kalau misalnya kita penghitungannya skala nasional, nanti biasanya yang dipakai adalah scope 1 dari tiap jenis sektor. Jadi misalnya sektor agrikultur itu skop satunya berapa sih gitu. Nah itu nanti akan account sebagai emisi agrikulturnya Indonesia. Misalnya kita ngomong apa energi gitu dari pembakaran coal dan lain-lain gitu. Kita nggak akan masukin emisi skop 2 dari perusahaan-perusahaan, nggak. Yang kita masukin emisi skop 1 dari si PLN misalnya. Jadi nanti itu yang langsung di-report ke negara. Jadi tata cara penghitungannya sebenarnya secara general sama, tapi yang diambil beda gitu kalau kita ngomonginnya ke konteks negara gitu kurang lebih. Boleh. Kalau penghitungan negara nanti tanggung jawabnya tadi ke NDC tadi. Kita kan udah ada janji nih. Kita akan pengurangan emisi sekian persen gitu. Jadi nanti tanggung jawabnya akan langsung sama negara gitu kalau buat emisi. Ada lagi? Enggak. Nah, nama sama angkatan dulu. Satu tadi pertanyaan itu. Oh ya. Ah, tadi gimana ya? Jawaban pertanyaannya adalah pekan depan. Jadi tata cara ngitungnya gimana? Minggu depan. Tata cara ngitungnya. Apakah harus hire orang? Iya, yang nanti di hire ini teman-teman semua yang di hire jadinya gitu. Jadi memang untuk menghitung emisi pasti butuh ahlinya gitu. Ketika emang belum punya keahlian, akan either nge-hire orang atau nge-hire konsultan jadinya gitu. Nanti positioningnya gitu. Jadi tata cara ngitungnya gimana? Gimana cara ngitung yang produk? Gimana cara ngitung yang fugitif? Nanti kita bahas minggu depan. Biar minggu depan aku ada bahasan. Nanti kalau nggak kebahas nggak bisa jadi kuliah. Ada di pekan depan. Motivasi perusahaan tadi yang di ini di slide mana tadi ya? Set. Nah, motivasinya ini. Jadi kenapa perusahaan mau ngitung? Oh ya karena harus gitu. Kadang-kadang di request sama stakeholders, kadang-kadang di request sama investor. Kita butuh nge-report di sustainability report kita. Motivasinya itu kenapa sampai perusahaan mau hire konsultan, kenapa perusahaan mau hire experts gitu. Karena ada their needs. Jadi marketnya ada nih teman-teman. Perusahaan-perusahaan tuh makin lama bakal makin butuh. Mau yang skalanya besar, skala yang makin kecil, nanti mereka akan butuh. Jadi teman-teman nanti punya skill ini bisa banget kepake. Either teman-teman buka konsultan sendiri, atau teman-teman nanti join sebagai expert di perusahaan-perusahaan tadi gitu. Kasih tiket. Tadi ada lagi? Nah, sok mana dulu lah yang tadi duluan. Yang ini aja yang teteh-teteh. Nah, nama angkatan lupa lagi. Nah, hmm, hmm, okay. Hmm, hmm. Oke, okay. Sip. Thank you. Yang pertama jelasinnya gimana ya? Ini kali.
Jadi bedanya antara scope 2 sama scope 3 dari energi. Ini keren pertanyaannya. Jadi contoh nih ya, contoh misalnya apa ya? Misalnya PLN deh. Saya ini perusahaan kita misalnya. Ini perusahaan kita nih. Ini si company. Nah, ini perusahaan kita kan. Ini misalnya ada generatornya PLN. Ngasilin listrik. Ya kan? Ini buat PLN kan dia skop berapa? Buat PLN skop 1. Ini buat PLN dia skop 1. Nah, emisi yang sama diklaim sama perusahaan sebagai skop 2. Ini konsep ini ngerti ya? Nah, skop 3-nya kemana? Skop 3-nya ketika ini kan ada tiang listrik, kabel. Nah, emisi yang dihasilkan dari kegiatan ini itu yang masuk skop 3. Gitu. Jadi, wah ribet juga gitu. Terus ada juga misalnya konteksnya ini bahan bakar. Misalnya konteksnya ini bahan bakar ya. Pertamina misalnya. Ngasilin diesel, bensin. Ini fuel kan? Fuel. Nah, buat Pertamina, ya skop 1 nggak penting. Buat kita ketika bahan bakarnya Pertamina itu nyampe di kita, ini misalnya truk Pertamina ya. Ini truk Pertamina ngirim bensin ke pom bensin gitu. Nah, dari pom bensin nyampe ke ini SPBU. Ini mobil kita. Buat kita ngebakar bahan bakar, ini masuk skop berapa kita? Ngebakar bahan bakar. Ngebakar skop 1, Cung. Emisi dari pembakaran bahan bakar kita masuk ke skop 1, angkat tangan. Ini mobil perusahaan. Skop 1. Skop 1. Nah, skop 1 atau bukan? Mobil perusahaan. Skop 1, angkat tangan. Yang ragu-ragu ya. Skop 1 ya, skop 1. Yang bukan skop 1. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, jadi yang benar skop 1 karena ini mobil dikontrol perusahaan. Kalau case-nya ternyata mobilnya nyewa bisa aja jadi skop 3, tapi itu case by case banget, oke ya. Tapi ini jadi ini skop 1 ya. Di knalpot kita ketika kita bakar bahan bakar buat mobil kita skop 1. Skop 3-nya itu yang ini. Nah, jadi istilahnya well to tank. Ada emisi dari well, dari sumur pengobaran bahan bakar sampai ke tangki bensin kita. Itu ada emisinya, transportasinya, mungkin ada gudangnya, ada emisi di SPBU-nya dan lain-lain. Itu masuk ke skop 3-nya si reporting company tadi. Gitu, bentar. Kejawab nggak? Jadi itu emisinya yang itu. Emisi-emisi yang terkait sama fuel and energy. Jadi bisa transportasinya, bisa distribusinya, bisa pengaliran listriknya, macam-macam lah emisinya kayak gitu. Terus tadi yang kedua adalah batasan. Kalau batasan itu nanti penting kita count ini dulu. Gitu. Jadi di awal ketika company nge-report makanya harus konsisten karena dari awal dia udah harus nge-state oke, kalau misalnya kami ngomongin end of waste treatment-nya kita harus asumsiin dulu barang kita itu dipakai kayaknya masa pakainya misalnya HP, masa pakai HP misalnya kurang lebih 5 tahun. Nanti ketika dia masuk di end use phase-nya ada beberapa possibility-nya. Sekian persen masuk landfill, sekian persen masuk dipakai lagi buat raw materials dan lain-lain gitu. Nah, itu harus ditentukan dulu asumsinya. Jadi yang menentukan di awal memang reporting company-nya. Dia harus clear dulu nge-state di reportingnya bahwa saya mengasumsikan produk ini diolah di landfill selama sekian tahun gitu. Maksudnya meskipun dia akan selamanya ada di sana tapi kayak pengolahan langsungnya itu akan kerasa sekian tahun gitu. Asumsinya boleh dimainkan sama ditentukan sama reporting company-nya. Sip? Menjawab? Sip. Tadi boleh lanjut. Nah, nama angkatan lupa lagi. Wah, 19 semua. Ayo 20 21. Heeh. Hmm.
Oke, thank you. Keren pertanyaannya. Kalau kita ngomong ini jawabannya agak abu-abu sebenarnya karena memang tadi nggak ada correct or wrong-nya gitu. Secara matematis boleh. Kita misalnya ngasilin emisi di mana, terus kita ngeklaim offsettingnya di mana itu boleh sebenarnya gitu. Karena ya udah kita ngomongnya balance atmosfer secara global aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin actualnya sebenarnya mungkin jadi agak nggak relevan gitu. Kayak perusahaan ngasilin emisi di mana, kok nyuci tangannya di negara lain gitu. Kayak kesannya jadi ini nanti jadi perkara reputational risk aja sebenarnya. Jadi kayak perusahaan seolah-olah dia tidak mengurusin emisi yang terjadi di site dia, tapi dia instead ya udah dia coba cuci tangannya di tempat lain gitu. Which is sebenarnya bisa dibilang agak enggak ini gitu. Makanya dari segi regulasi ada beberapa regulasi carbon market yang mengatur masalah lokasi tadi gitu. Jadi ada beberapa jenis kayak carbon market gitu yang bilang oke, pertama carbon marketnya itu nggak boleh lebih tua dari sekian tahun gitu. Jadi nggak boleh ngeklaim oh ini project tahun 98, buset 98 udah nggak ada hubungannya lagi harusnya gitu. Nah itu udah nggak bisa gitu. Dan juga ada yang bilang dia location based. Jadi kayak boleh ngeklaim tapi masih di satu regional misalnya. Jadi nggak boleh misalnya kita ngeklaim sesuatu misalnya di mana di Namibia misalnya itu udah nggak bisa lagi gitu. Jadi ada konsep kayak gitu. Indonesia pun sendiri dengan adanya Permen NEK sebenarnya menekankan company-company untuk enggak ngejual kreditnya ke negara lain. Meskipun possible. Secara pasar market global tuh boleh. Tapi dari peraturan negara kita pengen coba KLHK tuh pengen coba ngebatasin jangan sampai carbon credits itu dinikmatin dalam tanda kutip sama negara lain dulu daripada sama negara kita gitu. Karena ada pertama dari segi potensi ya biarin kita bagi dulu ke corporate di Indonesia biar bisa dapat benefit dari offsetting di Indonesia gitu. Jangan sampai itu malah kepake banyak. Jepang itu yang paling banyak pakai sebenarnya. Jepang itu banyak yang uh, apa ngeklaim banyak carbon project yang di Indonesia. Nah itu sekarang lagi coba mulai dibatasin sama pemerintah Indonesia. Gitu kurang lebih pertanyaannya. Boleh responnya? Boleh. Hmm. Hmm. Oke. Saat ini itu untuk pelaporan emisi GRK memang belum terlalu banyak proses assurance-nya, proses kayak verifikasi kayak oh ini perhitungannya sudah terstandarisasi bla bla bla. Kita ada ISO 14064 tapi sebenarnya agak sedikit beda sama GHG protokol. Kalau GHG protokol sebenarnya nggak ada kayak lembaga independen yang bisa mengsertify itu gitu. Nah, paling biasanya either perusahaan dia nambah third party verifier atau dari pelaporannya sendiri kadang-kadang kelihatan oh ternyata dia ngelaporin skop 3-nya belum lengkap gitu. Nah, jadi biasanya nanti yang akan jadi kayak semacam judge-nya adalah stakeholders lainnya gitu. Misalnya investor yang baca reportnya, pihak-pihak lembaga independen yang biasanya juga menilai kualitas perusahaan itu ada potensi dia ngecek kelengkapan inventory-nya dari situ. Tapi kalau dari aturan mainnya sendiri emang belum ada yang langsung gitu. Kayak contoh misalnya kayak perusahaan dia tadi ya yang tadi kalau teman-teman ingat ada lembaga CDP. CDP itu dia menilai perusahaan berdasarkan tadi climate performance-nya. Dia ada rating A, B, C, D, E, F gitu. Nah, misalnya perusahaan masih rankingnya masih D, pas dicek oh ternyata dia rankingnya masih D karena pelaporan emisinya belum lengkap. Pelaporan emisi ternyata belum lengkap semua dari 15 kategori skop 3, dia cuma laporin 1 atau 2 emisi gitu. Nah, itu yang kayak gitunya ada, tapi nggak ada juri officialnya gitu kurang lebih ya. Sip. Tadi ada lagi pertanyaan? Hmm. Ya, itu pertanyaan bagus banget Jualan. Sebenarnya aku pun
pribadi masih saya pribadi masih juga mempertanyakan hal yang sama gitu. Jadi sambil menghitungkan melakukan penghitungan emisi masih terus kayak gimana caranya data itu bisa seakurat mungkin gitu. Nah, as per now kalau tadi di GHG protokol dibilang akurasi, sebenarnya secara prinsip dia bilang sebisa mungkin dalam penghitungan emisi itu menggunakan asumsi-asumsi yang benar gitu. Jadi nggak ada asumsi-asumsi yang kira-kira kayaknya melenceng dari asumsi yang seharusnya gitu, sehingga penghitungan emisi kita itu bisa sedekat mungkin sama emisi aktual. Meskipun sedekat mungkinnya berapa, menurut saya pribadi 50% dekat dari aktual pun udah oke simulasi gitu. Karena banyak asumsi-asumsi emisi yang agak sulit untuk kita hitung. Misalnya tadi ya penggunaan produk. Gimana tahu ini masa pakainya berapa tahun gitu. Gimana tahunya motor itu berapa tahun. Nah, bisa diketahui dari jurnal biasanya. Oh, ternyata rata-rata masa pakaian di Indonesia itu sekitar 5 tahun. Rata-rata penggunaan handphone di Indonesia itu sekitar 3-4 tahun misalnya. Rata-rata penggunaan motor di Indonesia itu sampai 15 tahun misalnya gitu. Asumsi rata-rata penggunaan motor harian di Indonesia itu sekian kilometer gitu. Asumsi fuel efisiensi sekitar sekian liter per kilometer gitu. Jadi dari berbagai asumsi tadi yang punya sumber aktual gitu. Jadi either itu dari jurnal, publikasi penelitian, yang nanti juga bisa di-generate dari karya-karya teman-teman, misalnya nanti dari tugas saya dan lain-lain, bisa juga dilakukan dari penghitungan aktual di perusahaan. Misalnya ternyata Honda Beat itu sekian efisiensi fuelnya, kan ada kan biasanya kalau kendaraan kan kayak kalau mobil ada 10-1, ada 11-1, jadi kayak 10 liter per 1 kilometer, 10 kilometer per 1 liter, 11 kilometer per 1 liter. Nah, asumsi-asumsi tadi itu yang nanti dipakai dalam penghitungan emisinya. Jadi sebenarnya penekanan akurasinya bukan seberapa dekat kita bisa mendekati emisi aktual, tapi seberapa relevan, seberapa benar asumsi-asumsi yang kita pakai. Nanti asumsi-asumsi yang kita pakai akan dibahas minggu depan. Ada kurang lebih beberapa pendekatan. Pendekatan kita berbasis spend, misalnya berbasis spend itu misalnya nih ya, kita mau menghitung emisi dari bensin, tapi kita nggak tahu liternya berapa. Tapi kita ingat kita beli bensin kemarin 200.000. Nah, kita bisa ngira-ngira dari 200.000 rupiah pembelian bensin itu equal tuh berapa emisi gitu. Ini dengan asumsi kita nggak tahu per liter bensinnya berapa harganya misalnya. Nah, kayak gitu ada. Atau kita tahu berapa liter. Dari liter mengkonversi jadi satuan emisi itu ada namanya faktor emisi. Nanti dibahas juga di pekan depan. Yang mengkonversi dari satuan liter jadi satuan CO2 ekivalen misalnya. Nah, konversi tadi itu harus benar. Kita harus pakai satuan-satuan yang atau konversi-konversi yang sesuai dengan daerah kita. Misalnya pakai emission factors yang dari Indonesia, bukan emission factors dari Amerika misalnya gitu. Ada beberapa pendekatan kayak gitu yang nanti perusahaan bisa lakukan dari waktu ke waktu. Misalnya di waktu ini perusahaan masih menggunakan level akurasi yang rendah gitu. Dia masih pakai data yang sifatnya global. Nanti di beberapa tahun ke depan dia mulai coba. Misalnya nih kita ngomongin motor. Kita produsen motor kita masih pakai emission factors dari global gitu. Jadi rata-rata motor di seluruh dunia itu emisinya sekian per unit. Nah, nanti kita akan mulai step by step gimana caranya datanya bisa kita refine, bisa pakai data yang dari kita sendiri. Misal motor di Indonesia, jadi instead of motor global, jadi motor di Indonesia rata-rata emisinya sekian per kilometer atau per liter misalnya. Nanti jadi kayak gitu ada journey-nya juga Joel. Jadi journey peningkatan akurasi dari perusahaan dalam inventarisasi emisi. Tapi in general pertanyaannya sangat relevan. Nanti besok minggu depan kita akan bahas, semoga lebih ke gambar gimana sih sebenarnya seberapa akurat sih sebenarnya penghitungan emisi itu gitu. Satu lagi mungkin. Jam berapa sih ini? 4 ya? Pas. Ada? Tadinya ada worksheet Bu, tapi takutnya ada kuliah lain nanti worksheetnya di minggu depan kali Bu ya. Gitu? Ada yang ada ini lagi kan pasti ada kuliah lagi. Gitu? Tapi ini aja nih, ntar. Ada satu ini jadiin PR aja nanti kita bahas bareng. Nah, teman-teman boleh scan. Jadi ada worksheet. Worksheetnya cukup simple. Coba pada scan dulu boleh. Canggih ya sekarang bisa scan dulu mana. Ada bit LY-nya juga. Udah pada nge-scan belum? Masuk nggak? Link expired. Ya udah nggak apa. Nanti kalau link expired berarti udah nggak. Saya buka dari sini. Nanti ini di share aja. Iya, berarti linknya expired nanti di renew.
Nah, ini ada worksheet teman-teman. Pengen nanti bisa kita kerjain bareng juga minggu depan gitu. Jadi kayak ada kondisi nih, ada kondisi perusahaan, ada beberapa jenis perusahaan dia punya financial control, punya operational control, punya ownership. Nah nanti teman-teman di sini jawab kira-kira dari dari ada emisi ini berapa persen yang masuk kalau pakai financial control, berapa persen yang masuk pakai operational control, berapa persen yang masuk dari equity share. Minggu depan aja Bu nanti kita bahas bareng. Kalau gitu dan udah nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup sesi kuliahnya. Terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.